karakter kita ini cuma cowok biasa yang baru saja menerima surat kelulusan universitas, tapi sebelum sempat merayakannya, truk penabrak legendaris langsung mengirimnya ke alam baka seketika. Menghancurkan mimpinya buat punya pacar imut saat kuliah nanti. Begitu dia membuka mata, dia sudah berinkarnasi di dunia fantasi sebagai Ian Raven. Tapi bukannya jadi bangsawan kaya, dia malah lahir sebagai anak petani, miskin. Sialnya lagi, dia lahir dengan rambut hitam pekat dan kondisi keluarganya benar-benar miskin melarat. Beberapa tahun kemudian, orang tua dan kedua kakak laki-lakinya pergi bekerja keras mencari uang, meninggalkan dia dan adik perempuannya berkelana mencari makanan. Sayangnya, anak-anak seumurannya selalu menjauh gara-gara rambut hitamnya. Membuat Ian cuma bisa mengeluh frustrasi karena berinkarnasi di situasi serampas ini. Tiba-tiba, sebuah layar status muncul di depannya. Tepat saat dia berharap akan mendapat keberuntungan besar, sistem langsung menghancurkan harapannya dengan menyebutnya bukan siapa-siapa. Tapi Ian tidak terlalu terkejut, karena dia memang tidak berekspektasi tinggi sejak awal. Terlahir sebagai anak petani, dia tidak punya ambisi lain selain bertani. Meski begitu, dia sangat yakin bisa sukses dalam hal apapun asalkan dia mau belajar keras. Lalu kemana dia harus pergi? Entahlah, setelah menyuapi adiknya ikan bakar, dia mengajak adiknya mencari hidangan pencuci mulut yang manis. Mereka pun masuk ke dalam hutan, tempat adiknya mulai asik memakan buah beri liar. Saat adiknya sedang menikmati buah itu, sesosok monster mengerikan muncul dari kejauhan. Sebelum mereka sempat kabur, monster yang ternyata beruang raksasa langsung menerkam mereka. Aumannya kencang banget bikin gemetar, tapi Ian langsung memeluk adiknya erat-erat. Nah, pas monster itu mau menerkam boom. Tiba-tiba ada serangan api sihir misterius yang menumbangkan si beruang dalam sekali serang. Ian menatap heran, seorang wanita berkacamata muncul di lokasi kejadian sambil bergumam bahwa serangannya barusan mungkin agak sedikit berlebihan. Wanita itu menyapa mereka, lalu bertanya apakah ini wilayah Veldenberg. Ian mengiyakannya, dan si wanita memperkenalkan dirinya sebagai Eredith, seorang penyihir pengembara. Dia langsung shock. Ian tahu betul bahwa penyihir adalah sosok luar biasa kuat yang biasanya mendominasi medan perang dengan sihir berdaya hancur dahsyat. Pemuda itu heran kenapa orang sehebat ini datang ke desanya yang terpencil. Eredith lalu mengaku bahwa dia sedang mencari anak berambut hitam yang tinggal di sini. Karena sekarang dia sedang berhadapan langsung dengan satu anak berambut hitam. Dia bertanya apa ada bocah berambut hitam lain selain Ian. Ian menjawab hanya dialah satu-satunya, membuat Eredith yakin telah menemukan orang yang tepat. Ian melongo. Dia sama sekali tidak paham apa yang sedang dibicarakan oleh Eredith saat ini. Ternyata, guru dari Eredith, sang penyihir ruang dan waktu, menyuruhnya pergi ke wilayah ini untuk mencari anak berambut hitam V menjadikannya murid, dengan janji hal baik akan menimpanya. Karena sekarang Eredith sudah menemukannya, dia berpikir apakah dia tinggal membawa Ian saja sebagai muridnya. Banyak hal berkecamuk di kepala Ian, seperti betapa berbahayanya penyihir. Tapi dia merasa kalau Eredith ini orang yang cukup baik. Terlebih lagi, dia bisa mengalahkan beruang tadi dalam sekali pukul, membuktikan kekuatannya. Ian lalu bertanya tentang sihir yang digunakan tadi, dan Eredith bisa melihat rasa penasaran yang besar di mata Ian. Ian mengaku dia selalu menganggap sihir itu menyeramkan, tapi setelah melihatnya langsung, dia merasa sihir itu luar biasa menakjubkan. Eredith berkata tidak ada yang spesial dari sihir, meyakinkan bahwa Ian bisa menguasainya jika belajar. Dia bahkan berbisik semua orang bisa belajar sihir, membuat Ian sangat terkejut. Pemuda itu spontan bertanya, apakah dia benar-benar bisa memakai sihir, dan Eredith mengiyakan sambil berkata asalkan mendapat guru yang tepat, dia pasti bisa jadi penyihir. Mimpi Ian terlintas, begitu Eredith menawarinya untuk menjadi murid, dia langsung menerimanya tanpa ragu, karena tahu hidupnya akan berubah total setelah momen bersejarah ini. Setelah mendapat izin dari orang tua Ian dan penguasa wilayah, Eredith pun membawa pergi Ian. Eredith mengingatkan Ian untuk giat belajar, dan Ian berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Sebagai langkah awal, Eredith meletakkan buku super tebal di depannya. Itu adalah buku dasar sihir yang ditulis dalam bahasa Maronius, dan Ian wajib menghafalnya. Saat mulai membaca, layar status menampilkan perkembangan pemahamannya tentang bahasa Maronius. Dia terus belajar dengan tekun, dan setiap kali menyelesaikan satu bab, Eredith langsung memberinya buku baru lainnya. Setelah sekian lama, Ian akhirnya menguasai bahasa Maronius,
dengan sempurna, dan sistem memberitahunya bahwa dia kini bisa menggunakan bahasa sihir resmi milik sang archmage. Butuh waktu sekitar 7 tahun bagi Ian untuk mencapainya, dan Eredith berkata pelajaran teori kelasnya sudah selesai, yang artinya mereka harus maju ke langkah berikutnya. Dan tanpa peringatan Wus, guru sablengnya melempar Ian dari tebing tinggi sampai dia menjerit ketakutan karena merasa latihan ekstrem ini gila banget. Dia mengingatkan Eredith bahwa selama beberapa tahun ini dia cuma belajar teori bahasa Maronius. Eredith malah membalas berteriak menyuruhnya mendengarkan suara gaib, membuat Ian makin bingung setengah mati. Suara apa coba? Ian bingung setengah mati karena satu-satunya hal yang terdengar hanyalah suara desiran angin kencang di telinganya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kepalanya, heran melihat ada manusia yang melayang di langit. Meski terkejut, Ian sadar ini adalah bahasa Maronius. Dengan menyimak suara itu dan mengendalikan angin di sekitarnya, Ian berhasil membuka keahlian baru, yaitu sihir angin. Ian selamat. Begitu mendarat, setelah nyaris mati, sang guru malah meledeknya sembari menceritakan tentang misteri agung dari alam semesta ini. Eredith menjelaskan bahwa penyihir meminjam kekuatan misteri alam dengan cara berkomunikasi, yang pada dasarnya merupakan inti dari ilmu sihir itu sendiri. Karena sekarang dia bisa mendengar suara angin, Eredith berkata ini, saatnya mendengar suara misterius berikutnya. Ian menegaskan, dia siap menerima tantangan, dan Eredith langsung menunjuk air sebagai target selanjutnya. Ian langsung dilempar ke dalam air, dan setelah hampir tenggelam megap-megap, dia akhirnya berhasil menguasai sihir air juga. Setelah itu, Eredith memberitahu bahwa tersisa sihir es. Ian pun dikirim ke padang es ekstrem hingga nyaris baku. Namun dia berhasil menguasainya dengan cepat hingga dipuji karena kecepatan belajarnya yang luar biasa. Tepar total, Ian bahkan tidak sanggup menjawab sepatah kata pun karena terlalu lelah. Tanpa memberinya napas, Eredith menyuruhnya belajar sihir api. Ian hampir kencing di celana saat dihadapkan pada kobaran api raksasa, tapi setelah berjuang setengah mati, dia akhirnya menguasai sihir api. Terakhir, sang guru berkata dia harus menguasai sihir tanah. Ian lalu dikirim ke dalam gua, dan saat menelusurinya, dia tiba-tiba mendengar teka-teki aneh di kepalanya. Karena tidak mengerti ucapannya, Ian sadar dia tidak punya bakat untuk sihir tanah. Jadi dia harus melatih sihir lainnya. Tiba-tiba, layar status muncul, memperlihatkan poin keahlian bonus yang bisa dia gunakan untuk menaikkan kemahiran sihirnya secara instan. Ian terkejut mengetahui dia bisa memanfaatkan sistem ini, yang otomatis membuatnya menjadi pemain curang berkekuatan chat di dunia barunya. Berkat keuntungan ini, dia langsung menaikkan tingkat sihir tanahnya, karena sebelumnya tidak paham sama sekali. Begitu poinnya dinaikkan, cahaya terang benderang muncul, dan setelah mereda, dia akhirnya bisa mendengar sihir tanah berbicara padanya dengan jelas. Ian girang banget. Akhirnya dia berhasil menguasai sihir tanah, dan berniat segera keluar untuk memamerkan pencapaiannya ini kepada sang guru. Dia memakai sihir api untuk menerangi jalan dengan obor. Tiba-tiba, terdengar suara gaib di kepalanya yang mengaku sangat membenci cahaya terang, membuat Ian tersentak kaget. Dia bertanya apa itu sihir bumi yang bicara padanya, tapi suara misterius itu menolak. Suara itu bilang kalau dia adalah kegelapan. Sesaat kemudian, Ian langsung berlari keluar gua dengan girang dan berteriak kepada gurunya kalau dia berhasil. Tapi ternyata dia tidak cuma menguasai sihir bumi, melainkan juga sihir bayangan langsung dari kegelapan. Eredith langsung melongo kaget. Tidak percaya kalau Ian baru saja mengobrol dengan kegelapan yang terkenal sangat pemalu. Melihat reaksi gurunya yang super kaget seperti melihat hantu, Ian pun bertanya apakah dia baik-baik saja. Eredith cuma memanggil nama Ian dan menyuruhnya segera turun gunung sekarang juga. Ian bertanya sangat girang kemana mereka akan pindah, tapi gurunya menyahut kalau dia salah paham. Eredith menjelaskan kalau maksudnya adalah mereka harus berpisah di sini. Dia menunjuk ke suatu arah, menyuruh Ian pergi ke Danau Cerono demi mengikuti sebuah konferensi penyihir ruang dan waktu. Sang guru berkata Ian pasti akan bertemu penyihir ruang dan waktu di sana kalau dia memang ditakdirkan menguasai sihir itu. Ian langsung terkejut setengah mati mendengar perintah mendadak untuk mempelajari sihir sekelas dewa itu. Di dalam lubuk hatinya, Eredith rela melepaskan muridnya karena tahu Ian punya bakat alami yang luar biasa untuk memahami misteri dunia. Kalau intuisinya tidak meleset, Ian pasti sanggup menguasai kekuatan waktu juga.
Begitu mereka berdua sudah siap untuk pergi, Eredus menyuruh Ian menemuinya di Dronheim 3 tahun lagi. Ian lalu berjalan menuju kota terdekat sambil terus memikirkan tentang konferensi penyihir legendaris itu. Meskipun gurunya memberi tugas ini secara mendadak, dia sama sekali tidak keberatan karena dia sendiri sangat penasaran. Tiba-tiba saja, dia mendengar pengumuman dari seorang pria yang bersedia melakukan perjalanan bersama siapapun yang ingin pergi ke arah utara. Karena konferensi penyihir itu juga berada di utara dan dia sedang tidak sibuk. Ian berpikir tidak ada salahnya mencoba ikut pergi ke sana sementara waktu. Malam harinya, Ian bersama rombongan pelancong arah utara itu terlihat sedang mendirikan kemah. Pemimpin perjalanan kali ini adalah Rick, yang merupakan ketua dari Serikat Dagang Kaki Kelinci yang cukup terkenal. Rick bertanya, apakah ini pertama kalinya Ian pergi ke utara? Ian mengiyakan, lalu menjelaskan kalau dia punya urusan mendadak yang harus diselesaikan di sana. Mendengar hal itu, Rick langsung sadar kalau Ian tidak tahu apa-apa soal pegunungan naga. Kabarnya monster Drake sering muncul di sana. Jadi Rick bertanya apa Ian bisa bertarung, atau minimal bisa lari cepat. Ian menjawab kalau dia tidak terlalu percaya diri dengan kedua hal itu, sambil kebingungan setengah mati kenapa Rick tiba-tiba merangkulnya dengan sangat akrab begini. Rick langsung melongo kaget mendengar jawaban jujur itu dan menyebut Ian sangat tidak berguna. Dia lalu bertanya, apa sebenarnya pekerjaan Ian? Dan Ian dengan agak gugup menjawab kalau dirinya seorang penyihir. Rick langsung berdiri kaget dan bertanya dengan berteriak, apakah Ian sedang serius? Karena suaranya yang sangat keras, seluruh rombongan pun langsung mendengar ucapan itu, bahkan para tentara bayaran di sana juga ikut dibuat melongo. Ian yang menyadari perubahan mendadak dari ekspresi semua orang langsung bertanya, apakah ada masalah? Rick berkata itu bukan hal besar, tapi dia malah mulai menawarkan berbagai macam barang gratis kepada Ian. Kalian pasti sudah bisa menebak sendiri kelakuan menyebalkan dari para tentara bayaran ini, yang malah menertawakan Ian. Mereka mengejek fisiknya yang terlihat kurus kering, sambil menyindir kalau semua orang di dunia ini juga bisa asal bicara. Saat Ian sedang kebingungan setengah mati dengan sikap aneh mereka, seorang gadis berambut biru misterius yang mengenakan tudung kepala tiba-tiba berjalan mendekatinya. Gadis itu berbisik kalau Ian memang penyihir asli. Dia harus memberi pelajaran kepada para tentara bayaran itu agar mereka diam. Ian bertanya apa maksudnya, dan dia menjelaskan kalau tipe orang seperti mereka memang suka meremehkan siapa saja tanpa peduli statusnya. Intinya dia harus memamerkan kekuatannya, agar mereka tahu dia bukan orang yang lemah lembut, sehingga mereka tidak akan berani meremehkannya lagi. Malahan, mereka akan merasa takut sekaligus melindunginya kalau terjadi bahaya di jalan. Ian merasa ucapan gadis itu ada benarnya, tapi dia bingung bagaimana cara melakukannya. Masalahnya dia hampir tidak pernah marah seumur hidup, jadi dia sangat bingung sekarang. Di saat itulah, dia melihat salah satu tentara bayaran meludahi piring makannya, lalu menggosoknya menggunakan sehelai daun kasar. Emosi Ian langsung meledak dan saat itu juga tanah mulai bergetar hebat layaknya gempa bumi. Pria kotor itu ketakutan setengah mati saat Ian berjalan mendekat dan bertanya dengan dingin, kenapa dia meludahi piringnya. Sambil bercucuran keringat dingin, dia langsung menunduk minta maaf dan berdalih cuma mau membersihkan piringnya. Hal itu membuat Ian berteriak emosi dan menyuruhnya menggunakan air bersih saja. Pria itu dengan gugup mendebar kalau air justru sangat kotor. Membuat Ian heran, pria itu menjawab kalau air mengandung banyak lumpur, kapur, dan parasit berbahaya. Jadi dia sama sekali tidak bisa mencuci piring dengan air sungai. Dia bahkan bilang kalau air liur jauh lebih higienis daripada air. Membuat Ian hampir gila mendengarnya. Dia benar-benar tidak menyangka standar kebersihan zaman pertengahan bisa seburuk ini. Ian yang sudah di batas kesabaran, langsung menggunakan sihirnya untuk membuat api unggun menyala berkali-kali lipat lebih besar dengan tatapan mengerikan. Dia menyuruh para tentara bayaran segera mengambil air sekarang juga. Mereka pun langsung berlari kencang ke sungai karena melihat betapa mengerikannya kemarahan Ian. Beberapa saat kemudian, pada malam yang sama, para tentara bayaran terlihat sedang mencari sesuatu di dalam hutan. Rupanya mereka sedang mencari gadis berambut biru bernama Cati itu. Tiba-tiba, mereka melihat Cati sedang diculik oleh sekelompok bandit. Tapi sebelum sempat menyelamatkannya, para tentara itu malah dihujani panah mematikan. Para tentara bayaran langsung mencabut senjata mereka
untuk melawan balik dan pertempuran sengit pun pecah seketika. Bos bandit yang sedang menggendong Cathy tiba-tiba digigit dengan kencang hingga dia terpaksa menjatuhkannya ke tanah. Cathy langsung bangkit berdiri dan berlari sekencang mungkin untuk kabur selagi kedua kelompok itu sibuk saling membantai. Pemimpin bandit berteriak kepada anak buahnya kalau target mereka kabur dan menyuruh mereka segera mengejarnya. Sementara itu, Ian sedang tidur nyenyak di tendanya sampai sang kegelapan membangunkannya dan memberi peringatan tentang bahaya besar. Rick kemudian berlari masuk ke dalam tenda dengan panik untuk memberitahu bahwa situasi sedang kacau. Di luar, para bandit sudah membantai para tentara bayaran tanpa ampun sedikit pun. Cathy terpaksa bersembunyi di balik sebatang pohon besar sambil gemetaran ketakutan karena tahu dia akan segera tertangkap kalau tidak ada keajaiban. Sialnya, salah satu bandit berhasil melacak tempat persembunyiannya dan langsung menurunkan pedang tajam sambil berteriak menyuruhnya berdiri kalau tidak mau kehilangan tangannya. Cathy benar-benar panik setengah mati karena sudah terpojok tanpa jalan keluar. Bandit itu baru saja mau menebasnya ketika tiba-tiba tubuhnya terpental jauh ke udara. Cathy langsung menoleh ke belakang untuk melihat sang penyelamat yang ternyata adalah Ian. Ian dengan tenang menyuruhnya mengikutinya selagi rombongan pelancong lain ikut berlari di belakang mereka. Saat itu juga, Ian langsung mengendalikan kegelapan untuk menutupi pandangan para bandit. Mereka panik dan mencoba menyalakan obor, tapi itu tidak cukup membantu dalam kegelapan pekat ini. Sementara itu, Ian bisa melihat dengan sangat jelas di tempat gelap berkat sihir bayangannya. Dia menuntun rombongan itu kabur, sebelum tiba-tiba seorang bandit menyadari posisi mereka menggunakan cahaya obornya. Bandit itu berniat menyerang mereka, tapi Ian langsung membalikan api dari obor itu untuk melahapnya tanpa ampun, membuat bandit-bandit lain ketakutan setengah mati. Ian mengira trik ini akan membuat mereka lari ketakutan, tapi dugaannya salah besar. Begitu bos bandit menyadari kalau mereka sedang berhadapan dengan seorang penyihir asli, dia langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Ian. Tiba-tiba, seekor monster drake berukuran raksasa muncul entah dari mana dan langsung melahap salah satu bandit. Semua orang di sana mendadak membatu karena shock. Bahkan Ian sendiri tidak percaya melihat aura mengerikan makhluk purba itu. Monster menyeramkan itu sekarang berdiri tepat di hadapan bos bandit, dan tanpa pikir panjang lagi, pria jahat itu langsung ambil langkah 1000 untuk kabur. Dan jujur saja siapa juga yang tidak bakal panik kalau tiba-tiba dihadang naga raksasa begini? Ian sendiri bahkan sudah pasrah dan merasa kalau ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Namun tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem mengabarkan kalau dia baru saja menyaksikan misteri kuno dan berhasil mendapatkan keahlian baru berupa sihir pemanggilan. Kemampuan langka ini memungkinkannya untuk berkomunikasi sekaligus memanggil berbagai makhluk misterius. Ian benar-benar bingung dengan situasi ini karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak ingin percaya kalau naga menyeramkan di depannya ini adalah makhluk misterius yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Karena sudah kepalang tanggung, dia mencoba mengajak si naga mengobrol. Dia memanggilnya Pelan, tapi naga itu tuh saja malahan. Si naga mengeluarkan raungan super dahsyat yang membuat Ian dan para musafir di belakangnya langsung gemetaran. Tapi Ian menolak lari begitu saja, karena selama ini, makhluk misterius tidak pernah mengkhianatinya. Dia pun memanggil namanya kembali sambil berusaha meyakinkan monster itu kalau dia adalah teman baik mereka. Sialnya, naga itu tetap bergeming. Bahkan setelah Ian mencoba memakai berbagai macam bahasa isyarat, para pelancong lain sangat berharap pada Ian. Padahal aslinya Ian sendiri sedang panik setengah mati karena tidak mengerti ucapan si naga. Akhirnya, Ian nekat meningkatkan kemampuannya dengan menghabiskan sisa poin yang ada. Dia memutuskan untuk membuang semua poinnya ke dalam sihir pemanggilan. Begitu selesai, notifikasi langsung muncul memberitahu bahwa kemampuannya telah meningkat pesat, dan tiba-tiba saja, dia bisa mendengar suara si naga dan langsung menyapanya. Si naga menyuruh Ian bicara cepat dan tidak usah buang-buang waktu lagi. Meski naga itu membentaknya dengan galak, Ian dengan sangat tenang menjelaskan kalau dia sama sekali tidak punya niat untuk bertarung. Naga itu langsung tertawa meremehkan dan berkata kalau manusia lemah seperti Ian tidak akan sanggup melawannya. Ian pun membenarkan hal itu, karena kalau mereka nekat bertarung, mereka pasti akan langsung kalah telak. Si naga kemudian bertanya apakah Ian sedang memohon agar dia diselamatkan. Naga itu mengejek Ian dan teman-temannya sambil berkata
kalau membunuh makhluk-makhluk lemah seperti mereka adalah hal yang sangat mudah baginya. Mendengar itu, Ian bisa bernapas lega karena merasa mereka sudah lolos dari maut. Tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Si naga tiba-tiba bilang kalau ada masalah besar, yaitu suasana hatinya saat ini sedang sangat buruk. Nah lo, si naga malah ngamuk lagi sampai yang lain gemetaran ketakutan. Ian langsung panik. Duh, kudu gimana nih? Sadar tidak bisa lari. Ian terpaksa memberanikan diri untuk maju terus. Dia bertanya apa masalahnya dan kenapa suasana hati naga itu bisa seburuk itu. Si naga malah balik bertanya kenapa dia harus memberitahu manusia. Dia menjawab kalau dia hanya ingin tahu apakah dia bisa membantu. Tapi naga itu langsung membentaknya dan menyebutnya sangat sombong. Naga itu menegaskan tidak ada satupun hal yang bisa dilakukan manusia untuk membantunya. Sang penyihir akhirnya memutuskan untuk berhenti berdebat dan langsung memamerkan kekuatannya. Dia menyelimuti tubuhnya dengan sihir angin yang sangat kuat, membuat naga besar di depannya langsung terkejut setengah mati. Ian berdalih kalau dia hanyalah seorang penyihir rendah hati yang sedang mencari misteri dunia. Karena itulah dia berharap bisa menawarkan sedikit kekuatannya untuk membantu masalah si naga yang terhormat. Setelah berhasil menarik perhatian monster itu, Ian tahu kalau ini saatnya untuk bernegosiasi. Dia bisa sedikit bernapas lega saat menyadari hawa membunuh dari si naga sudah hilang, yang berarti bahaya maut sudah lewat untuk sementara. Namun, Ian sadar dia harus tetap menunjukkan kemampuannya agar naga itu tidak memperlakukannya semena-mena atau memberinya tugas konyol yang tidak masuk akal. Saat itulah dia teringat nasihat gurunya kalau menggunakan sihir tanpa berkomunikasi dengan seni mistis adalah hal sia-sia. Hal ini membuktikan kalau hubungan yang dia bangun dengan makhluk misterius sangatlah menentukan segalanya. Eredus pernah memberitahu kalau setiap makhluk misterius punya kepribadian berbeda, sehingga sebagai penyihir, dia harus bisa memahami dan berempati dengan apa yang sedang mereka rasakan. Ian akhirnya menyadari kalau senjata terkuat seorang penyihir sebenarnya adalah kemampuan bersosialisasi. Dia pun memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan langsung memanggil jendela status serbaguna miliknya untuk mencari petunjuk. Di sana, Ian melihat teknik pemanggilan tingkat ahli yang sangat dia butuhkan. Saat membacanya, dia benar-benar dibuat terkejut. Ternyata dia harus memberi si naga alkohol, dan semakin besar tubuhnya, semakin keras pula kadar minumannya. Dan setelah naga itu meminumnya, dia harus menjilat dan memuji naga itu setinggi langit. Ian benar-benar tidak menyangka kalau dia harus melakukan hal memalukan seperti itu, yang jelas-jelas sangat bertolak belakang dengan sifat aslinya. Tapi dia tetap mencoba meluluhkan hati si naga demi mencari jalan keluar. Ian pun memberitahu si naga kalau dia punya hadiah spesial dan bertanya apakah boleh menyerahkannya sekarang. Si naga yang penasaran langsung menyuruh Ian membawakan hadiah tersebut agar dia bisa melihatnya. Ian langsung memerintahkan Reid untuk segera pergi ke kereta dan membawakan minuman keras terkuat yang mereka miliki. Namun saat minuman itu disajikan, si naga sama sekali tidak terkesan dan merasa hadiah itu terlalu sedikit. Tapi dengan cepat Ian beralasan kalau di dunia manusia, semakin sedikit jumlahnya, harganya justru jauh lebih mahal. Ian menuangkan minuman itu ke cawan dan menyuruh si naga mencobanya. Tapi naga itu malah kesal dan menuduh Ian sedang merencanakan sesuatu yang jahat untuk meracuninya. Tentu saja Ian langsung membantahnya dan menawarkan diri untuk meminumnya terlebih dahulu sebagai bukti kalau minuman itu aman. Ian langsung meneguk minuman keras itu sampai habis untuk meyakinkan si naga kalau tidak ada racun di dalamnya. Saking kerasnya minuman itu, Ian bahkan hampir saja pingsan di tempat. Si naga akhirnya percaya kalau minuman itu aman, tapi dia masih merasa ragu karena aromanya yang sangat menyengat dan menusuk hidung. Namun Ian terus mendesak si naga untuk mencicipinya sedikit saja, menjamin kalau dia pasti akan menyukainya. Si naga akhirnya menyerah dan meminumnya, dan seketika wajah monster besar itu langsung memerah karena senang. Naga itu berkata kalau minuman ini sebenarnya tidak terlalu enak, tapi entah kenapa rasanya sangat membuat ketagihan. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Ian untuk menyuruh si naga minum lagi karena rasanya akan semakin nikmat setelahnya. Seperti yang sudah diduga, si naga benar-benar tenggelam dalam kenikmatan alkohol itu. Bahkan setelah menghabiskan lebih dari 7 tong besar, naga raksasa tersebut masih saja kuat berdiri tanpa teler sedikit pun. Ian awalnya berencana membuat naga itu mabuk agar mereka bisa kabur
saat dia tertidur, tapi melihat kekuatannya, rencana itu sepertinya harus dibuang jauh-jauh. Tiba-tiba, si naga mengungkit kembali pertanyaan Ian tentang kenapa suasana hatinya sedang buruk. Ian yang mendengarnya langsung terkejut, karena tidak menyangka si naga tiba-tiba saja mau terbuka dan curhat kepadanya. Naga itu bercerita, kalau sarangnya berada di lokasi yang buruk dan sangat sempit dibandingkan naga lainnya. Padahal dulu pacarnya selalu menghiburnya dengan berkata, kalau tempat tinggal mereka itu sangatlah nyaman. Dilansir, naga berwajah seram begini ternyata bisa galau berat masalah asmara. Dia curhat, kalau dia terpaksa memutuskan pacarnya, karena tidak tahan terus-terusan dijek di belakang punggungnya oleh naga-naga lain yang menganggap mereka tidak cocok. Ternyata urusan cinta memang serumit itu, kawan. Tiba-tiba naga itu meraung sangat keras, karena patah hati, sampai-sampai membuat para pelancong yang sedang pingsan langsung terbangun sebentar sebelum akhirnya pingsan kembali. Ian mulai merasa iba, karena ternyata perasaan si naga pada kekasihnya sama persis seperti manusia pada umumnya, tapi di saat yang sama, Ian sadar kalau dia bisa memanfaatkan situasi ini. Tanpa membuang waktu, Ian langsung berdiri dan menawarkan bantuan sihirnya untuk memperbaiki sarang si naga agar tidak sempit lagi. Naga itu tentu saja terkejut mendengar tawaran baik Ian, tapi sang penyihir segera menegaskan kalau bantuan ini tidaklah gratis. Beberapa saat kemudian, Rex langsung terbangun dari pingsannya setelah mendengar ancaman Ian yang akan mematahkan jari-jarinya. Begitu mereka semua sadar, mereka mendapati diri mereka berada di atas kereta yang ditarik sendiri oleh Ian. Saat kereta itu akhirnya berhenti, Katie bertanya apakah naga itu sudah kembali ke sarangnya, tapi Ian menjawab kalau si naga sedang menunggu mereka. Rex langsung panik setengah mati dan bertanya apakah naga itu menunggu untuk memakan mereka hidup-hidup, tapi Ian menenangkan mereka dan menjelaskan kalau dia sudah membuat kesepakatan dengan si naga demi menyelamatkan semua orang. Katie tentu saja heran, karena dia sama sekali tidak tahu kesepakatan apa yang dimaksud Ian. Di sisi lain, para pelancong malah sudah mulai merayakan pengorbanan suci si penyihir demi keselamatan mereka. Intinya, Ian menukar jasanya memperbaiki sarang naga dengan kebebasan para pelancong itu, dan tanpa diduga, Rex dan yang lainnya tiba-tiba langsung menyanyikan sebuah lagu khusus yang didedikasikan untuknya. Mereka bernyanyi dengan penuh penghayatan tentang bagaimana kehebatan Ian mengalahkan naga raksasa tersebut. Mereka bahkan menganggap Ian sebagai sosok dewa yang harus disembah dan dilindungi, membuat Ian hanya bisa melongo kebingungan mendengar nyanyian mereka. Sebelum Ian pergi, dia memperingatkan mereka agar jangan kabur duluan, tapi harus langsung siap-siap berangkat begitu dia kembali nanti. Begitu Ian pergi, mereka semua langsung kumpul buat hitung jumlah anggota, tapi anehnya Katie malah mendadak hilang tanpa jejak. Di sisi lain, Ian baru saja sampai di sarang naga dan langsung dibuat melongo keheranan. Si naga yang melihat ekspresi konyol itu langsung berteriak menantang agar Ian tidak mundur, tapi Ian buru-buru menjelaskan kalau dia sama sekali tidak berniat kabur. Dia bilang tujuannya ke sini sebenarnya cuma mau mengecek keadaan saja. Sepertinya Ian sudah benar-benar capek karena terus-terusan memakai bahasa Maronius, jadi dia berpikir untuk cepat-cepat membereskan sarang ini biar bisa langsung istirahat. Ian pun mencoba memanggil roh bumi untuk meminta bantuan, tapi si bumi malah berteriak kesal dan bilang kalau dia sedang tidak mood. Ian tentu saja tidak percaya kalau bumi bisa ngambek padanya saat si naga bertanya bagaimana hasil obrolannya. Ian dengan pasrah menjawab kalau bumi menolak berbicara dengannya. Tapi Ian berencana membujuk bumi lagi nanti setelah suasana hatinya membaik. Mendengar itu, si naga malah langsung pasrah dan menyerah memperbaiki sarangnya, sambil bergumam kalau mantan kekasihnya itu memang bukan jodohnya. Si naga kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Longtail Drake, lalu dengan santai meminta Ian untuk menjadi temannya. Ian langsung setuju. Begitu ikatan mereka terbentuk, sistem memberitahu kalau dia baru saja mendapatkan skill baru untuk memanggil Longtail kapanpun dia butuh bantuan. Meski ini kabar bagus, Ian agak tidak enak hati karena belum sempat membantu teman barunya itu. Tapi tiba-tiba, Longtail malah memamerkan ruang hartanya yang penuh barang berharga, lalu menyuruh Ian mengambil apa saja sesuka hati karena mereka sekarang sudah berteman. Ian benar-benar takjub melihat tumpukan harta karun itu. Dia teringat kata gurunya, kalau bangsa naga sangat suka mengumpulkan barang berkilau, karena Longtail masih kerabat naga, wajar saja kalau dia punya simpanan sebanyak ini.
Sambil mendekati tumpukan permata, Ian berharap andai saja roh bumi bisa melihat semua keindahan ini agar mau mendendarkan permintaannya. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang langsung muncul di kepalanya. Dia meminta izin pada Longtail untuk mencoret-coret tanah, lalu mulai menggambar sebuah lingkaran sihir kuno yang dulu pernah diajarkan oleh sang guru. Nah, disinilah trik cerdiknya dimulai. Gurunya pernah bilang kalau roh sedang ngambek, cukup beri mereka sogokan lewat lingkaran sihir. Ian pun menaruh sebutir permata di tengah lingkaran, lalu memanggil roh bumi sekali lagi. Roh bumi merespons lagi, tapi sebelum dia sempat mengomel, Ian langsung memotongnya dan meminta tolong untuk meratakan dinding gua. Karena tergiur dengan permata berkilau itu, roh bumi akhirnya setuju menggunakan sihir bumi tingkat tinggi. Seluruh sarang langsung berubah drastis sampai membuat Longtail terperangah tidak percaya. Saking takjubnya melihat hasil kerja keras Ian yang luar biasa rapi, naga itu bahkan sampai mau menangis saking bahagianya. Longtail berkali-kali berterima kasih karena dengan sarang seindah ini, dia akhirnya bisa menyambut jodohnya dengan layak. Bahkan calon anak-anak mereka nanti dijamin bakal sangat aman di sini. Tapi tiba-tiba kepala Ian terasa sangat pusing dan tanpa disadari, darah segar mulai mengalir keluar dari hidungnya. Belum sempat Longtail bertanya apa yang terjadi, tubuh Ian langsung ambruk ke tanah dan pingsan seketika. Si naga yang panik langsung memegangi tubuhnya sambil berteriak histeris agar Ian tetap bertahan. Di tengah kepanikannya, tiba-tiba terdengar suara Kathy dari kejauhan yang memanggil nama Ian. Mengira perempuan itu berniat jahat, Longtail langsung mengaum dengan sangat galak untuk mengintimidasi Kathy agar tidak mendekat. Tapi Kathy buru-buru memohon agar si naga tenang, sambil meyakinkan kalau dia adalah teman dekat Ian, jadi tolong jangan dimakan. Mendengar penjelasan itu, emosi Longtail mereda dan dia membiarkan Kathy memeriksa keadaan Ian. Tidak lama kemudian, kesadaran Ian mulai kembali perlahan, dan tebak apa hal pertama yang langsung dicari oleh pikirannya. Tentu saja ponsel kesayangannya. Sambil setengah sadar, tangannya langsung meraba-raba ke samping demi mencari benda pipih itu, padahal tanpa disadari, dia sedang berbaring nyaman di pangkuan Kathy dan tangannya malah memegang jemari lentik gadis itu. Dia sempat heran kenapa ponselnya terasa begitu lembut dan empuk. Jadi tanpa membuka mata, dia terus saja memencet tangan Kathy dengan polosnya. Tapi begitu suara manis Kathy tiba-tiba terdengar di telinganya, Ian langsung tersadar kalau dia tidak sedang berada di dunia lamanya. Sontak dia langsung membuka mata, menyadari posisinya yang sedang rebahan di paha Kathy, dan langsung melompat berdiri dengan panik. Dia benar-benar kaget melihat kehadiran Kathy di sarang naga itu, dan langsung bertanya sedang apa dia di sini. Karena Kathy melihat semua kejadian heboh tadi, dia meminta Ian untuk istirahat sejenak, karena tampaknya isi kepala cowok itu masih agak kacau. Tapi Ian menolak dan memaksakan diri berdiri. Dia menyadari kalau dirinya pingsan akibat terlalu memaksakan level pemanggilannya saat mengobrol dengan Longtail tadi. Lalu seketika Ian tersadar kalau Kathy pasti melihat semua tingkah konyolnya. Membuat dirinya mendadak ingin menghilang karena malu setengah mati. Ian kemudian celingukan mencari keberadaan Longtail dan Kathy menjelaskan kalau naga itu pergi dengan terburu-buru. Ian pun bergumam penasaran apakah naga itu langsung pergi menemui pacarnya. Dia langsung meminta maaf karena sudah merepotkan, tapi Kathy meyakinkannya kalau itu bukan masalah besar. Saat itulah Ian baru sadar betapa hebatnya Kathy yang bisa melewati naga buas seperti Longtail demi menolongnya. Kathy dengan santai menjawab kalau dia cuma bilang kalau dia temannya Ian, dan tak disangka si naga langsung membiarkannya lewat begitu saja, dan disinilah obrolan santai mereka mulai berubah serius saat Kathy bilang ada satu rahasia penting yang harus dia ungkapkan. Gadis itu membocorkan kalau serangan bandit tadi malam sebenarnya mengincar dirinya. Ian yang mendengar hal itu langsung terkejut, dan akhirnya paham kenapa semalam gadis ini gemetaran ketakutan setengah mati. Ian pun curiga lalu bertanya, apakah dia berkomplot dengan para bandit itu? Kathy langsung membantahnya dengan kesal sambil balik bertanya bagian mana dari dirinya yang kelihatan seperti seorang bandit kejam. Cowok itu membela diri dengan bilang kalau raut mukanya mencurigakan. Lagi pula di cerita fantasi biasanya perempuan cantik itu diam-diam adalah bos penjahatnya. Karena tidak punya pilihan, Kathy akhirnya memutuskan membongkar satu rahasia besar kalau dia sebenarnya bukanlah Kathy yang asli. Tapi Ian tidak terlalu terkejut mendengar pengakuan dramatis itu. Dia bahkan sempat menebak
kalau kelanjutan kalimatnya pasti adalah pengakuan kalau dia seorang putri kerajaan yang menyamar. Gadis itu melanjutkan kalau nama aslinya adalah Lucy dari keluarga bangsawan Tarian. Lucy menjelaskan kalau para bandit semalam dikirim langsung oleh tunangannya sendiri untuk menculik dan membawanya pulang paksa. Ian yang mendengar ini langsung menyimpulkan kalau ini cuma pertengkaran sepasang kekasih biasa, tapi melihat tatapan tidak peduli Ian, Lucy buru-buru menegaskan kalau masalahnya jauh lebih pelik dari itu. Dia sengaja kabur sejauh mungkin agar si tunangan gila itu tidak bisa melacaknya lagi. Tapi setelah insiden mengerikan tadi malam, dia benar-benar kehilangan keberanian untuk kabur sendirian. Oleh karena itu, dia memohon bantuan Ian agar mau menemaninya melarikan diri. Ian mencoba menenangkannya karena dia perlu tahu alasan jelas di balik pelariannya ini. Dia pun bertanya apakah tunangannya itu sudah melakukan tindakan kriminal yang sangat keterlaluan. Lucy bercerita kalau keluarga Tarian adalah keluarga baron yang menguasai wilayah Fionlap, tapi karena kekurangan kesatria pelindung, wilayah mereka selalu menjadi sasaran empuk ancaman dari musuh luar. Khawatir keluarga mereka akan hancur dalam perang wilayah, keluarga Tarian akhirnya menjodohkan Lucy dengan seorang ksatria kuat yang dulunya merupakan kapten tentara bayaran terkenal. Berkat pengaruh besar tunangannya yang memimpin kelompok tentara bayaran paling ditakuti kala itu, ancaman dari musuh luar pun berangsur-angsur mulai berkurang drastis. Awalnya semua tampak berjalan lancar, bahkan sang tunangan terlihat sangat puas dengan status barunya sebagai menantu seorang baron, tapi kelamaan sifat aslinya keluar, dia mulai menyalahgunakan kekuasaan, membuat harem sendiri, dan memperlakukan Lucy seperti orang bodoh. Saat orang tua Lucy tidak tahan lagi dan menuntut agar pertunangan dibatalkan, situasi berubah menjadi mimpi buruk ketika pria bajingan itu tega meracuni kedua orang tuanya. Ian benar-benar syok mendengar kekejaman itu. Lucy menambahkan kalau pria itu tahu betul jika pertunangan batal dia akan kehilangan semua kekuasaan mewahnya. Makanya dia tega meracuni mertuanya sendiri dan membungkam seluruh pelayan setianya. Mendengar kisah tragis ini, Ian sadar kalau mereka sedang berhadapan dengan psikopat bajingan. Tapi Lucy menegaskan, sejauh apapun pria itu berlagak sok berkuasa, tanpa menikahi dirinya dia hanyalah rakyat jelata biasa tanpa gelar apapun. Dia juga sama sekali tidak bisa mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya. Itulah alasan Lucy nekat kabur dibantu seorang pelayan setia. Karena dia lebih memilih mati daripada harus menikah dengan monster mengerikan itu. Tapi ya, sudah jelas si pengejar bakal terus memburu Lucy demi memaksanya menikah. Makanya, Lucy tidak punya pilihan selain memohon kepada Ian agar mau membantunya melarikan diri dengan selamat. Setelah mendengar semuanya, Ian sadar kalau situasi ini lumayan gawat. Dia paham betul kenapa Lucy tidak akan sanggup menghadapinya sendirian. Masalahnya memang agak rumit dan bikin pusing. Ian sendiri masih tidak habis pikir dengan pola pikir para penguasa di zaman kuno ini. Sambil meneteskan air mata, Lucy mencoba meyakinkan Ian dengan membawa-bawa nama besar dan kehormatan keluarga Tarian. Ian penasaran dan bertanya kenapa Lucy memilih dirinya. Lalu bagaimana kalau nanti dia justru berkhianat? Lucy menjawab bahwa calon suaminya itu bajingan, dan kalaupun Ian menjualnya, bajingan itu hanya akan memberi Ian beberapa keping perak. Sebaliknya, Lucy bisa memberikan apa saja yang Ian inginkan. Ketika Ian bertanya apa maksud dari segalanya, Lucy menegaskan bahkan dia rela menyerahkan seluruh keluarga Tarian jika Ian mau. Ian mulai berpikir, kalau Lucy menawarkan segalanya, berarti dia bahkan bisa menikahinya. Bagi anak seorang petani seperti Ian, bisa menikahi seorang bangsawan jelas merupakan kesempatan emas yang luar biasa. Namun, jika sampai terjadi, dia cemas bagaimana nasib karirnya sebagai penyihir nanti. Dia tahu hidup sebagai bangsawan politik itu menggiurkan, tapi karena sudah telanjur berinkarnasi ke dunia fantasi, dia ingin fokus menguasai sihir. Nah, mari kita lihat taktiknya di sini. Membantu Lucy kabur bisa jadi cara terbaik untuk mengasah kemampuan sihirnya. Ditambah lagi, dia bisa mendapat ongkos perjalanan gratis, tapi untuk sekarang, dia hanya perlu mengusir para pengejar dan menyerahkan sisanya pada takdir. Ian akhirnya angkat bicara dan menyarankan Lucy untuk mencari bantuan ksatria berpedang saja, karena penyihir seperti dirinya bukanlah petarung garis depan. Baru saja Lucy mau merayu lagi, Ian langsung memotongnya dan bilang, karena Lucy berani bayar mahal, dia akan bantu tapi apapun yang terjadi, setelah ini bukan urusannya lagi.
Mendengar itu, Luci langsung menutup wajahnya dan menangis kencang, membuat Ian panik setengah mati. Dia mencoba menenangkannya sambil bertanya, apakah perkataannya tadi keterlaluan, padahal dia hanya berniat membantu. Untungnya, Luci segera meluruskan keadaan dan berterima kasih atas segalanya. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Ian sambil menangis haru. Setelah drama itu selesai, mereka keluar dan Ian terkejut melihat Longtail sedang berjemur demi memikat pacarnya. Longtail senang melihatnya kembali dan langsung menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Ian meyakinkan Longtail bahwa dia baik-baik saja dan berkata sudah waktunya mereka turun gunung karena rombongan lain sudah menunggu. Ian berterima kasih atas hadiahnya dan naga itu membalas bahwa itu bukan masalah besar. Dia kemudian menyuruh Ian naik ke punggungnya agar bisa diberi tumpangan. Ian pun naik sambil berterima kasih. Tiba-tiba saja, Longtail berteriak menyuruh Luci ikut naik juga, karena mengira dia adalah pacar Ian. Ian buru-buru membantah dan menjelaskan kalau naga itu salah paham besar. Di saat mereka sibuk berdebat soal status hubungan, Luci hanya berdiri kebingungan karena sama sekali tidak paham bahasa naga mereka. Sambil mengulurkan tangannya, Ian mengajak Luci untuk naik. Begitu mereka berdua siap, Longtail langsung terbang dengan gembira menuju tempat para pelancong lainnya berkumpul. Sementara itu, para pelancong lain sedang mendesak Rain agar mereka segera pergi sebelum komplotan bandit lain datang menyerang. Rex hanya bisa memperhatikan dua pedagang yang asyik berdebat tentang apakah para bandit bakal kembali menyerang atau justru lari ketakutan. Namun, saat mereka meminta pendapat Rex, dia dengan tegas menjawab bahwa mereka semua harus menunggu sang penyihir kembali. Pedagang yang setuju merasa lega, sedangkan yang satunya langsung emosi. Rex bersikeras menunggu Ian, karena dia yakin penyihir tangguh seperti Ian tidak akan mati semudah itu di gunung ini. Keyakinan mereka runtuh ketika 10 menit, kemudian gerombolan bandit datang menyerbu. Adus, mereka dihajar habis-habisan sampai Rex menyesal tidak langsung kabur sejak tadi. Pemimpin bandit berteriak menyuruh mereka diam, dan berjanji akan menghabisi mereka tanpa rasa sakit. Rex yang ketakutan memohon kepada si bos bandit bermata satu itu, agar tidak menyakiti mereka. Rex bingung dengan tuntutan itu, dan si kepala bandit menjelaskan bahwa ada seorang gadis berambut biru di rombongan mereka, jadi jangan coba-coba berlagak bodoh di hadapannya. Disinilah mereka akhirnya sadar kalau target utama para bandit adalah Luci. Namun, saat mereka mulai kelingukan mencari keberadaan gadis itu, mereka baru sadar kalau Luci sudah menghilang entah kemana. Bos bandit mengira mereka sedang mempermainkannya dan siap menebas mereka, sebelum tiba-tiba mereka melihat sosok Ian dari kejauhan. Begitu melihat Ian datang, rombongan pedagang itu langsung merasa sangat lega, karena tahu mereka telah selamat. Si ketua bandit masih bingung, sampai dia melihat seekor naga terbang meluncur cepat ke arah mereka. Bukannya fokus pada bahaya mengerikan di depannya, perhatian si bandit malah tertuju pada Luci yang menunggangi naga itu. Baru setelah anak buahnya berteriak histeris, dia langsung panik dan menyuruh semuanya lari menyelamatkan diri. Setelah para bandit pergi kocar-kacir, Rex memberitahu Luci agar bersyukur karena bersama penyihir hebat. Jika tidak dia pasti sudah celaka. Luci tidak habis pikir pria babak belur itu malah mengasihaninya. Padahal wajahnya sendiri sudah hancur, seperti habis dihantam batu. Salah satu pedagang kemudian menanyakan hal penting tentang bagaimana para bandit bisa tahu soal Luci. Rekannya setuju, karena para bandit langsung mencari Luci begitu tiba. Tindakan yang sangat memuaskan bagi orang-orang yang mengaku dari gereja Dewa Surgawi. Begitu Ian mendengar nama itu, dia teringat kalau sudah lama tidak mendengar tentang gereja tersebut. Rupanya, agama mayoritas di dunia ini melarang keras tindakan memperbudak sesama penganutnya. Sayangnya, para penyelundup manusia dan pedagang budak sudah lama mengabaikan perintah suci tersebut. Ian juga heran karena bahkan setelah melihat penyihir dan seekor naga, para pengejar itu masih tidak menyerah memburu Luci. Kegigihan mereka benar-benar luar biasa. Ian sadar situasinya sangat gawat, dan jika dibiarkan terus, mereka pasti akan tertangkap. Pemuda itu akhirnya meminta bantuan kepada Longtail. Naga itu menyanggupinya, lalu Ian menyuruh Longtail untuk mengejar dan mengusir para bandit tadi. Bahkan, Ian memberi izin jika memang terpaksa harus menghabisi mereka demi keamanan. Longtail dengan senang hati menerima permintaan itu demi temannya. Tanpa membuang waktu, dia langsung terbang melesat mengejar para bandit.
Meski sebenarnya Ian enggan membunuh, dia sadar betul bahwa ini adalah dunia fantasi abad pertengahan, di mana hidup dan mati adalah hal yang biasa. Dia tahu harus mengubah pola pikirnya jika ingin bertahan hidup di dunia kejam ini. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing luar biasa, dan dia sadar kalau dia baru saja mengaktifkan sihir terlalu berlebihan lagi. Dia memegang kepalanya kesakitan, sementara Lucy segera memegangnya dan menyuruhnya berhati-hati agar tidak terlalu memaksakan diri. Ian meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Namun, melihat kebersamaan mereka yang begitu dekat, Drake yang sedang memperhatikan langsung curiga kalau mereka berdua berpacaran. Tidak lama kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan mereka, dan Ian memilih beristirahat di bagian belakang kereta untuk memulihkan kekuatannya. Anehnya, dia terus mendapatkan notifikasi poin pengalaman setiap kali Long Tail menghabisi para bandit. Ian kagum dengan kemudahan sistem ini. Tapi dia juga agak sedih, karena belum bisa memanggil Longtail kembali sekarang. Mendadak, Longtail menghubunginya, dan memberitahu bahwa semua bandit sudah dibereskan. Ian berterima kasih atas bantuannya, dan naga itu menjawab dengan tulus bahwa dia senang bisa membuat temannya merasa aman. Longtail kemudian bertanya, apakah Ian akan pergi sekarang, dan Ian mengiyakannya. Ian merasa ini sangat disayangkan, karena mereka harus berpisah secepat ini. Pada dasarnya Longtail tidak bisa meninggalkan wilayah pegunungan itu, membuat Ian kecewa karena mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Sebelum obrolan berakhir, Longtail tiba-tiba bertanya apakah Ian tertarik dengan misteri burung Phoenix. Gak lama kemudian, mereka sampai di Riverfall, tapi pikiran Ian malah melayang ke omongan si Longtail. Katanya, ada es Phoenix yang tinggal di gunung utara dan dia maksa Ian buat pergi mengeceknya. Setahu Ian, Phoenix adalah burung abadi yang gak bakal pernah lenyap, bahkan setelah dia mati sekalipun. Ternyata, dia bukan sekadar burung api biasa kayak di dunia asalnya. Phoenix ini bisa berubah wujud menyesuaikan lingkungan tempat tinggalnya, mau itu jadi es angin, bahkan batu. Coba kalian bayangkan, monster seadaptif ini jelas bikin Ian penasaran setengah mata, apakah dia bisa memanggilnya nanti. Begitu sampai tujuan, Drake langsung mendekati Ian dan bilang, kalau mereka mau menemui penguasa wilayah tersebut, sekalian menawari Ian buat ikut gabung. Ian berpikir sejenak, dan tersadar kalau mau Lucy kabur dengan aman. Lebih baik dia gak menarik perhatian orang penting seperti sang penguasa kota. Drake sempat memaksa Lucy ikut, karena cewek itu gak punya tempat tujuan. Tapi Ian langsung memotong dan bilang mereka mau istirahat dulu di penginapan. Rombongan itu langsung syok mendengarnya. Bahkan Lucy ikut berakting dengan menyandarkan kepalanya ke bahu Ian, agar kebohongan mereka makin meyakinkan. Drake langsung tertawa keras. Tebakannya, kalau mereka berdua pacaran, ternyata terbukti sangat akurat. Setelah Drake dan yang lain pergi, Lucy heran kenapa Ian bicaranya sopan banget ke rakyat biasa. Padahal Ian sendiri cuma anak petani. Lucy mengingatkan, kalau sekarang Ian adalah penyihir hebat. Tapi Ian memilih jalan ini, karena ingin meniru gurunya. Dia ingin menjadi ramah dan sopan seperti sang guru. Saat ditanya rencana selanjutnya, Lucy mengaku ingin menemui pamannya dari pihak ibu, yaitu Conchatina. Lucy sangat yakin sekali, sang paman pasti bakal menolongnya setelah dia menceritakan semua masalah rumitnya. Ian menduga kalau ibu Lucy dan sang paman pasti sangat dekat, tapi keraguan di wajah Lucy langsung memberi sinyal kalau paman ini mungkin bukan pilihan terbaik. Ketika ditanya apakah ada orang lain yang bisa dipercaya, Lucy malah berteriak marah, karena merasa Ian meragukan pamannya, yang dianggapnya orang paling terpercaya sedunia. Ian kaget setengah mati. Ternyata Lucy begitu gigih membela pamannya, yang dianggapnya sebagai orang super baik. Lucy menegaskan pamannya, jauh lebih baik daripada orang asing yang pasti bakal memanfaatkan keadaan untuk menikahinya. Lalu dia menggoda Ian, kalau dia gak keberatan, jika Ian yang melamarnya. Sayangnya, Ian langsung menegaskan, kalau kontrak mereka selesai begitu bertemu Conchatina. Lucy pun cemberut dan mengomel, karena Ian menolak lamaran seorang bangsawan secantik dirinya. Ian makin kejam. Dia bilang kalau di luar sana masih banyak cewek cantik selain dirinya. Ini jelas membuat Lucy kesal setengah mati sampai dia pergi sambil mengumpat kalau Ian adalah cowok terburuk yang pernah ada. Gak lama, mereka pun tiba di penginapan. Ian memesan kamar beberapa malam, sekaligus fasilitas pemandian, lalu menyodorkan sekantong koin emas kepada pelayan untuk memastikan apakah uang itu cukup. Sambil tersenyum lebar, pelayan itu menjamin uangnya lebih dari cukup.
Ketika pelayan bertanya apakah Lucy juga mau mandi, Lucy langsung berteriak dengan wajah memerah karena malu dan menolak keras. Ian dengan polos bertanya, apa dia menolak karena takut airnya jadi kotor, dan Lucy menjawab kalau itu cuma salah satu alasannya saja. Lucy kesal karena harus menjelaskan hal memalukan seperti itu, sementara Ian cuma bisa melongo kebingungan tanpa paham apa maksud sebenarnya sampai akhirnya dia tersadar. Ternyata tempat mandinya itu terbuka, jadi Ian langsung menenangkan Lucy kalau dia bakal mandi sendirian saja. Tiba-tiba, Ian menyadari ada sekelompok pria mencurigakan di ruangan itu yang terus-menerus menatap tajam ke arah Lucy. Dia langsung menyuruh Lucy memakai jubahnya, tapi Lucy malah mengomel karena Ian memanggil nama aslinya, membuat Ian terpaksa memakaikan jubah itu sendiri demi menutupi wajah cantiknya yang mengundang bahaya. Sial sekali, para berandalan itu telanjur melihat wajah Lucy dan berniat melakukan hal sangat buruk. Mereka berbisik-bisik memuji kecantikan Lucy yang mirip malaikat dan menganggapnya sebagai mangsa empuk karena dia hanya ditemani oleh satu cowok kurus yang kelihatan sangat lemah. Para berandalan ini berniat menculiknya untuk bersenang-senang dan karena tahu Ian dan Lucy gak bakal bertahan lama di sana, mereka pun memutuskan harus melancarkan aksi penculikan tersebut malam itu juga. Sementara itu, Ray sedang menemui penguasa kota bernama Baron Colts. Colts memperingatkan Ray agar jangan membuat kekacauan di wilayahnya, dan Ray pun menjamin keamanannya. Saat itulah Ray ingat kalau dia bisa menginap di kastil jika bisa mengambil hati sang Baron. Dia langsung terpikir untuk menceritakan kehebatan Ian kepada sang Baron demi cari muka, lalu berkata kalau ada rahasia penting yang ingin dia sampaikan. Ray memulai rahasianya. Demi rasa hormatnya pada sang Baron, dia tidak bisa diam saja. Ray menceritakan kalau dia bertemu penyihir hebat di perjalanan yang menyelamatkan mereka dari para penjahat. Bahkan Ray mendeskripsikan Ian seperti sosok dewa. Dia juga membocorkan kalau sang penyihir sekarang menginap di kedai kota, membuat Colts panik luar biasa karena takut penyihir itu mendadak ngamuk dan melepas drake yang bisa meratakan wilayah mereka. Satu wilayah bisa rata dengan tanah. Dan gawatnya, kalian harus tahu kalau di kota itu juga ada sekelompok orang super fanatik bernama Ksatria Suci Santiago. Ksatria ini adalah kelompok bersenjata demi melayani Tuhan, yang isinya merupakan gabungan dari para biarawan sekaligus ahli bela diri. Alih-alih ikut perang biasa, mereka fokus memburu iblis dan monster sebagai pelindung umat manusia. Colts pun ketakutan setengah mati membayangkan apa yang akan terjadi jika penyihir dan para ksatria itu sampai bentrok. Colts panik setengah mati, dia langsung menyuruh komandannya memberikan kamar mewah untuk Ray, serta segera memanggil Ksatria Santiago ke kastil. Di kepalanya, dia berpikir kalau para ksatria suci itu jauh lebih mudah diajak negosiasi ketimbang penyihir gila. Sementara itu di kedai, Ian bersiap menyiapkan air mandi karena pelayan sangat sibuk. Ian meminta Lucy langsung naik ke kamarnya begitu selesai makan, tanpa mereka sadari kalau para pria mencurigakan tadi terus mengawasi gerak-gerik Lucy. Setelah kenyang, Lucy bergegas naik tangga menuju kamarnya, tapi tiba-tiba dihentikan oleh para berandalan tersebut dengan gaya sok asik agar tidak dicurigai. Mereka berbohong kalau mereka disuruh oleh Ian. Pria itu memamerkan koin emas dan mengaku kalau Ian menyuruh mereka untuk mengantarkan Lucy ke dermaga. Lucy jelas terkejut mendengarnya karena setahunya Ian sedang bersiap untuk mandi. Tapi penjahat itu langsung berbohong kalau sempat terjadi kekacauan darurat di halaman belakang pemandian. Lucy langsung panik karena mengira para bandit pemburu telah menemukannya. Sehingga tanpa banyak berpikir dia langsung mengikuti pria mencurigakan tersebut keluar. Namun saat berlari lewat belakang, dia malah melihat Ian sedang asik menyiapkan air mandi di balik pagar. Lucy syok seketika, tapi sebelum sempat berteriak, sebuah karung langsung membekapnya erat. Ian mendengar teriakan namanya, tapi sebelum sempat bertindak, salah satu penjahat langsung melompat menyerangnya. Beruntung, Ian berhasil menghindar hingga membuat musuhnya tersungkur jatuh. Ian langsung sadar kalau orang-orang ini bukan suruhan tunangan Lucy, tapi pas dia mau bangkit mengejar, jalannya langsung dihadang salah satu dari mereka. Kesal setengah mati, Ian langsung menyerang memakai sihir angin. Tapi sayangnya, energinya sudah habis, karena kelelahan menggunakan sihir sebelumnya. Akhirnya dia mencoba mencari kekuatan misterius lain, dan untungnya kegelapan menawarkan bantuan padanya. Tanpa ragu sedikit pun, Ian langsung memanggil kegelapan pekat, yang membuat musuh-musuhnya panik setengah mati.
Karena hanya dia yang bisa melihat dalam gelap, dia mengambil kayu besar dan menghajar mereka habis-habisan. Benar-benar licik, si penjahat berteriak minta tolong, dan dari kejauhan Ian melihat sekelompok orang datang membantu bajingan itu. Begitu kegelapan menghilang, Ian langsung membentak si penjahat menanyakan keberadaan Lucy. Tiba-tiba, sebilah pisau melayang tipis di samping kepalanya dan menancap di papan kayu. Ian menatap ke depan dan melihat sekelompok pria berwajah galak mendekat dipimpin oleh kakek tua menyeramkan. Sang kakek bertanya apakah Ian yang memanggil kegelapan tadi. Ternyata, mereka adalah kelompok Satria Santiago yang sangat ditakuti. Dengan percaya diri, Ian mengaku dialah pelaku di balik sihir kegelapan tadi. Meski berlagak berani, sebenarnya Ian merinding merasakan hawa membunuh dari si kakek tua. Si penjahat langsung memanfaatkannya. Dia memohon para ksatria menyelamatkannya dari Ian, menuduh Ian ingin membunuhnya tanpa alasan. Jelas saja tuduhan itu membuat Ian makin murka. Si kakek tua manggut-manggut. Semuanya jadi masuk akal karena Ian ternyata seorang penyihir. Saat Ian bingung, si kakek menjelaskan begitulah biasanya para penyihir bertindak. Dia mengklaim penyihir adalah makhluk egois yang bertindak sesuka hati. Jelas Ian langsung emosi tidak menyangka reputasi penyihir di mata kakek ini bisa seburuk itu. Ian langsung berteriak emosi dan menyuruh si kakek berhenti bicara omong kosong. Dia menjelaskan kalau penjahat itulah yang menyerang duluan. Jadi mana mungkin dia memukuli orang tanpa alasan jelas. Oh tidak, Ian baru sadar dia baru saja mengamuk di depan kelompok Satria. Dia mulai cemas kalau si kakek tua sampai mencabut pedangnya yang mematikan. Sumpah ini kocak banget, si kakek malah menganggap mulut kasar Ian sebagai bukti penyihir hebat. Intinya, makin taksik cara bicaramu di sini, makin diakui kekuatanmu. Ksatria lain tiba-tiba menyela hebat sih boleh, tapi bukan berarti dia boleh menggunakan sihir yang dianggap jahat. Ian bingung apa maksudnya sihir jahat. Satria itu menjelaskan kalau menutupi sekitar dengan kegelapan berarti menyembunyikan diri dari matahari yang merupakan mata surga. Tindakan seperti itu dianggap sangat pengecut. Ian tercengang mendengar omong kosong mereka. Menolak matahari dibilang pengecut. Dari gaya bicaranya yang sok suci, Ian langsung tahu mereka adalah pengikut gereja Dewa Surgawi. Waktunya menceramahi mereka, Ian bertanya bukankah takdir surga yang menciptakan siang dan malam berdampingan? Mengapa kegelapan diciptakan jika sang pencipta hanya berada di tempat terang? Mulut mereka langsung terkunci. Ian terus mendesak dan berteriak, kalau kegelapan ada di dunia ini murni, karena sang pencipta memang menghendaki hal itu terjadi. Berisik banget. Saking kerasnya teriakan kemarahan Ian, ksatria bertubuh besar tadi sampai hampir tuli. Hal ini membuat para ksatria langsung berkumpul mendiskusikan argumen itu. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya setuju dengan Ian, tanpa izin dari Tuhan, tidak ada yang bisa memanggil kegelapan di bawah terik matahari. Mereka akhirnya paham. Ian lalu pamit pergi, karena adiknya diculik. Si kakek tua langsung sadar kalau penjahat yang dipukuli Ian adalah kaki tangan penculiknya, dan Ian langsung membenarkannya. Si penjahat panik, karena sadar riwayatnya tamat. Dia mencoba memutarbalikkan fakta, tapi si kakek segera memerintahkan pasukannya menyeret bajingan itu, dan menyuruh ksatria besar bernama Dietrich untuk mengawasinya. Sebagai permintaan maaf, si kakek menawarkan bantuan untuk menyelamatkan saudari Em. Tidak lama kemudian, mereka tiba di dermaga, dan melihat para penculik baru saja pergi. Parah banget, para ksatria langsung emosi melihatnya, dan si kakek tua segera memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan kapal pengejar agar bisa memburu para penculik itu. Mendengar slogan mereka, Ian akhirnya tahu kalau mereka ksatria sungguhan. Dia meminta mereka tidak perlu naik kapal, melainkan bersiap melempar jangkar pengait saat dia menarik perahunya. Si kakek kaget setengah mati, dia mengira Ian hanya menguasai sihir bayangan, dan sama sekali tidak menduga kalau pemuda ini ternyata juga bisa menggunakan sihir air. Ian dengan santai mengaku kalau dia sudah menyelesaikan tingkat dasar dari berbagai elemen sihir. Si kakek makin takjub karena penyihir perang biasanya hanya menguasai satu elemen. Terlebih lagi, si kakek tidak menyangka efek sihirnya bakal sekuat ini. Walau cuma tingkat dasar, Ian pun mulai beraksi, merapalkan mantra dan memerintahkan sungai mematuhi perintahnya. Sungai pun bergejolak hebat. Pusaran air raksasa tercipta, membuat para ksatria melongo tak percaya melihat kekuatan Ian yang jauh melampaui sihir air yang biasa ada di pertempuran. Tanpa disadari oleh para penculik, arus air tiba-tiba berbalik arah
dan menyeret perahu mereka kembali ke dermaga. Akhirnya, para penculik berhasil diringkus dan Lucy pun selamat. Sambil menangis histeris, Lucy langsung lari ke pelukan kakaknya. Ia yang kaku malah kebingungan meresponsnya, sampai ditegur si kakak agar segera menenangkan adiknya. Akhirnya disayang-sayang, Ian mengelus kepala Lucy dan menenangkannya. Paham betul kalau adiknya baru saja melewati kejadian yang sangat mengerikan. Tapi anehnya, di saat emosional begini, Ian malah sibuk berpikir ingin segera kembali ke penginapan untuk mandi hangat. Ya, dia belum tahu saja kalau mandi dengan tenang di dunia ini tidaklah semudah itu. Saat Ian asyik mandi, dia tidak tahu kalau putra sulung tuan tanah bernama Bernard sedang berjalan ke sana bersama ksatrianya, Hanson. Asap dari bak mandi Ian rupanya menarik perhatian mereka. Ian dikepung, di saat Ian dikelilingi para ksatria Santiago, Bernard tiba-tiba menerobos masuk ke halaman dan langsung menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Ian dengan santai menjawab kalau dia cuma sedang mandi. Bernard hampir gila mendengarnya, karena bahkan orang-orang di kekaisaran pun sangat jarang mandi kecuali di momen-momen tertentu saja. Sebagai putra tertua di wilayah itu, dia merasa berhak mendapat penjelasan resmi. Di saat Bernard sedang ngamuk tidak jelas, si kakak tua bernama Ruta datang mencoba meredakan situasi. Tapi Bernard menyuruhnya diam, karena dia sedang bicara pada Ian. Ruta langsung memperingatkan Bernard untuk tenang, menjelaskan kalau pemuda di dalam bak itu adalah seorang penyihir. Bukannya takut, Bernard malah bertindak konyol dengan menyuruh Ian keluar dari bak mandi untuk memberi salam. Ian tidak heran, karena di dunia ini ada tradisi bangsawan menyebalkan bernama pemancing penyihir. Nah, kalian harus tahu cara kerjanya. Bangsawan sengaja memprovokasi penyihir untuk menguji kekuatannya. Jika direspons dengan tenang dianggap lemah, tapi kalau mengamuk barulah diakui sebagai penyihir hebat sejati. Sadar kalau sedang diprovokasi, Ian memutuskan meladeni permainan ini dengan menolak mentah-mentah perintah Bernard untuk keluar dari bak mandi hangatnya. Bernard langsung murka dan membentak Ian, karena berani membangkang Ian dengan santai balik bertanya kenapa dia harus menurut, membuat Bernard menyuruh ksatrianya, Hanson, untuk menjeret Ian keluar. Karena Bernard masih terus berlagak sombong, Ian memutuskan untuk menaikkan tensi permainan. Dia berdiri dari bak mandi dan melepaskan tekanan sihir mengerikan yang langsung membuat Bernard dan Hanson gemetaran. Bernard langsung ketakutan setengah mati. Dia memohon agar Ian menghentikan sihirnya, karena dia sudah mengakui kekuatan Ian. Ian tersenyum puas karena gertakannya sukses membuat bangsawan ini ciut. Tapi lucunya, Bernard malah langsung lemas terjatuh dan menangis sesenggukan. Ian pun jadi panik sendiri, cemas kalau tindakan berlebihannya ini bisa membuat sang penguasa wilayah menjatuhkan hukuman mati padanya. Besoknya, Ian dipanggil ke kastil, alih-alih dihukum mati oleh Coates. Pria itu malah meminta maaf tulus atas semua kekacauan yang dibuat oleh putranya. Coates selalu menanyakan keberadaan Lucy, dan Ian menjawab kalau dia ada di penginapan. Ian merasa tidak perlu menunjukkan wajah Lucy ke sembarang orang. Makanya dia meninggalkan gadis itu di sana, agar dijaga oleh Ruta dan yang lainnya. Pria itu kemudian menanyakan nama guru Ian, dan Ian menyebut nama Eredus. Tampaknya Coates mengenali sosok wanita itu, dan langsung bertanya, apakah dia sedang berjalan menuju ke arah selatan. Ian membenarkan hal itu dan menjelaskan bahwa di sanalah Universitas Sihir berada. Coates cukup terkejut mendengar kabar bahwa sang guru tidak pergi ke wilayah Adipati Palgar maupun Roxland. Mendengar hal itu, Ian langsung menanyakan apa maksudnya, dan Coates menjelaskan kalau situasi belakangan ini sedang sangat tegang karena wilayah Adipati Palgar terus mengincar Roxland, yang berarti perang bisa pecah kapan saja. Coates bertanya apakah Ian juga akan pergi ke selatan, tapi Ian menjelaskan bahwa dia ingin pergi ke timur untuk mencari misteri baru. Karena itulah, pria itu menawarkan sebuah hadiah untuk Ian. Seketika Ian terkejut dan penasaran dengan hadiah yang dimaksud. Sesaat kemudian, sebuah peti besar dibawa masuk. Ian bertanya apa isinya, lalu Coates menyuruhnya membuka sendiri kotak itu untuk melihat isinya secara langsung. Dia sangat terkejut saat membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah tongkat sihir di dalamnya. Coates menjelaskan bahwa tongkat itu dulunya milik seorang penyihir angin hebat dan bernama Wind Walker. Sambil mengagumi namanya, Ian langsung memegang tongkat itu untuk memeriksanya. Tongkat dengan permata merah menyala di tengahnya tampak sangat keren di tangan Ian, dan Coates pun setuju akan hal itu. Dia tersenyum lebar,
rasanya seperti baru saja mendapatkan senjata pemula gratisan. Colts berkata ini adalah wujud terima kasih karena Ian sudah berbaik hati memaafkan kelakuan buruk dari putranya yang tidak sopan. Colts bertanya apakah Ian menyukainya, dan Ian mengangguk senang sambil berterima kasih atas hadiah berharga itu. Namun saat Ian kembali ke penginapan, Lucy menyambutnya dengan panik karena ada keadaan darurat. Ruta pun membawa Ian melihat kandang seekor gagak. Ruta menjelaskan kalau seorang pemburu menangkap gagak itu pagi tadi dan hampir memakannya. Untungnya Lucy langsung datang untuk menghentikan aksi si pemburu. Lucy mengaku menyelamatkan gagak itu karena marga Ian adalah Raven, dan karena mereka berkerabat, dia pikir itu ide yang keren. Dia sangat yakin Ian akan menyukai hadiah ini. Tetapi Ian malah mematahkan hatinya dengan menyuruh si pemburu memakannya saja sambil meminta maaf atas kekacauan yang dibuat Lucy. Ian langsung memarahi Lucy dan mengingatkannya bahwa dialah penyihir di sini, lalu menegaskan kalau dia sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh gadis itu. Si pemburu langsung bergegas ke kandang sambil berterima kasih karena Ian sudah meluruskan masalah ini, siap untuk memanggang si gagak. Tapi saat Ian hendak pergi, tiba-tiba dia mendengar suara si gagak berbicara padanya, memohon agar diselamatkan. Detik itu juga, Ian langsung berbalik dan menyuruh si pemburu untuk tenang dulu. Ian kemudian mencoba berkomunikasi dengan burung gagak itu, menanyakan makhluk apa dia sebenarnya, namun si gagak hanya terus memohon untuk diselamatkan. Tanpa pikir panjang, Ian membentaknya dan menyuruhnya menjawab pertanyaan, namun Ian segera menyadari bahwa gagak ini bahkan tidak mengerti bahasa Maronius. Artinya, ada kemungkinan besar kalau burung ini sama sekali tidak memiliki kekuatan misteri. Gagak itu terus-menerus memohon agar nyawanya diampuni, membuat Ian terpaksa menyuruhnya diam dan berjanji bahwa dia pasti akan membantunya. Tapi karena si burung terus saja berteriak histeris minta tolong, Ian akhirnya kehilangan kesabaran dan balas berteriak kencang ke arahnya. Si gagak seketika langsung terdiam senyap. Ian pun menyadari bahwa meskipun burung ini mungkin tidak mengerti bahasa manusia, ternyata dia cukup pintar membaca situasi sekitar. Pemburu itu terkejut saat menyadari Ian benar-benar sedang mengobrol dengan si gagak, dan Ian menjelaskan kalau burung ini ingin diselamatkan. Ian lalu meminta sang pemburu menyerahkan gagak itu kepadanya untuk sementara waktu, membuat hati Lucy sangat gembira karena keinginannya akhirnya terkabul. Ruta memuji Lucy, mengatakan bahwa ini berarti dia juga memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan misteri. Lucy langsung merasa bangga, berkata bahwa dia belum pernah belajar sihir, tapi tampaknya memang punya bakat alami. Tak lama kemudian, Ian membalut sayap gagak yang patah agar bisa segera pulih. Lucy lalu bertanya, apa rencana Ian selanjutnya? Dia ingin tahu apakah Ian akan mengembalikannya kepada para pemburu. Tapi Ian sadar itu tidak mungkin karena mereka pasti langsung memakannya. Tiba-tiba saja, si gagak merayap naik ke lengan Ian dan memohon agar tidak ditinggalkan karena orang-orang di sini sangat menakutkan. Karena merasa kasihan melihat ketakutan si gagak, Ian akhirnya memindahkan burung itu ke atas pundaknya. Lucy bertanya apakah Ian sedang mengobrol dengan si gagak, dan Ian membenarkannya. Meski dia menegaskan ini hanya sementara sampai sayapnya sembuh total, wajah Lucy langsung berseri-seri lalu berkata bahwa mereka harus segera memberikan nama untuk burung lucu ini. Gadis itu langsung mengusulkan nama Obsidian karena burung itu memiliki mata hitam yang sangat indah. Namun Ian tidak setuju karena nama itu terlalu panjang, lalu menyarankan agar mereka menyingkatnya saja menjadi Oberon. Si gagak tampak menyukai nama barunya sambil mengepakkan sayap di bahu Ian, membuat Ian heran karena burung itu paham namanya sendiri. Tepat di saat itu, Lucy mulai mengungkapkan apa yang sedang dia pikirkan selama ini. Dia mengusulkan agar mereka melakukan perjalanan bersama Ruta dan para ksatria lainnya. Lucy yakin ini jauh lebih baik dibanding pergi berdua saja, dan Ian menyadari saran itu sangat bagus, karena para bandit tidak akan berani menyerang mereka. Tapi masalahnya akan muncul jika tujuan perjalanan mereka ternyata berbeda arah. Ian masih sibuk memikirkan hal itu ketika tiba-tiba Ruta masuk ke dalam kamar dan langsung menanyakan apa yang sedang mengganggu pikirannya. Ruta mengingatkan Ian bahwa meski dia seorang penyihir hebat, bepergian berdua saja dengan seorang wanita tetaplah sangat berbahaya. Ruta kemudian menawarkan kesepakatan dan memberitahu bahwa mereka sedang dalam misi memburu monster mengerikan di wilayah Baron Catina.
Ian bertanya tentang monster tersebut, dan Ruta menjelaskan bahwa itu adalah Manticore. Manticore sendiri merupakan monster yang sangat terkenal karena kekejamannya serta hobinya yang gemar membantai mangsa tanpa ampun. Mendengar hal itu, Ian bertanya apakah Ruta mengajaknya untuk menangkap Manticore itu bersama-sama, tapi Ruta menolak karena dia sama sekali tidak berniat menyeret Ian ke dalam bahaya besar. Namun jika Ian bersedia menawarkan bantuan, mereka juga tidak akan menolaknya. Ian sempat berpikir sejenak lalu berkata bahwa dia sama sekali tidak tertarik. Tapi Ruta menahan pundaknya sambil memohon agar mendengarkan penjelasannya dulu. Ruta menjelaskan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah kemampuan bertarungnya. Dia mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya adalah ordo ksatria bentukan dari kelompok biarawan gereja Dewa Surgawi. Saat mereka merencanakan perburuan Manticore, para pendeta di wilayah kediaman Kon bersikeras meminta bantuan dari seorang penyihir. Ruta merasa bahwa sang penyihir mungkin tersinggung atas hal ini, sehingga dia sangat membutuhkan bantuan Ian untuk menenangkannya. Sederhananya, kata-kata sesama penyihir tentu jauh lebih dihargai dibanding ucapan seorang ksatria biasa. Ian mulai berpikir dan merasa ini bukan kesepakatan yang buruk, karena hanya dengan membujuk penyihir yang sedang merajau, mereka bisa mendapatkan pengawalan ksatria yang andal sepanjang jalan. Ian akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut, dan dalam waktu singkat, rombongan mereka pun langsung berangkat. Melakukan perjalanan bersama ordo ksatria terasa sangat nyaman bagi Ian, karena seluruh anggotanya ternyata adalah orang-orang yang baik. Tapi ternyata tetap saja ada hal menyebalkan yang membuat dia merasa terganggu. Setiap kali ada kesempatan luang, para ksatria itu selalu membujuknya untuk mempelajari kitab suci bersama-sama. Ian terus menolaknya, tapi mereka pantang menyerah. Ruta kemudian memberitahu Ian bahwa jika dia bisa mendengar suara Tuhan, dia mungkin bisa menjadi ulama ordo. Klerik sendiri pada dasarnya adalah penyihir gereja yang menggunakan misteri suci. Ian mulai tertarik, karena jika dia mendapat kesempatan mengobrol dengan Tuhan, dia bisa menanyakan alasan dia direinkarnasi serta keberadaan jendela status miliknya. Berkat hal itu, dia akhirnya memutuskan ikut mempelajari kitab suci, membuat para ksatria sangat gembira melihat Ian yang akhirnya mau berubah pikiran. Saat Ian sedang husuk membaca kitab suci, tiba-tiba dia mendengar suara misterius yang bukan milik manusia di dalam kepalanya, dan tanda-tandanya merujuk pada Sang Pencipta. Ian berteriak menanyakan apakah suara itu adalah Tuhan, dan suara itu malah mengejeknya. Tanpa membuang waktu, Ian langsung membombardirnya dengan berbagai pertanyaan, seperti mengapa dia direinkarnasikan ke dunia ini, atau apa tujuan sebenarnya dari adanya jendela status tersebut. Pemuda itu berteriak sekuat tenaga, namun dia diabaikan begitu saja. Ian hampir gila saat menyadari dirinya baru saja dicueki, tapi dia terus berteriak histeris menuntut agar Sang Pencipta menjawab pertanyaannya. Para KSATRE pun terpaksa memegangi tubuhnya agar dia bisa kembali tenang. Setelah kejadian aneh tersebut, Ian langsung duduk diam sambil mempelajari kitab suci sekuat tenaga demi bisa mengobrol lagi dengan Sang Pencipta. Bahkan para ksatria yang mengenalkannya pada kitab suci pun mulai ragu apakah keputusan mereka sudah benar. Pada akhirnya, Ian berhasil mendapatkan keahlian baru berupa sihir suci. Kemampuan luar biasa ini memungkinkannya untuk mengobrol langsung dengan sang penguasa tertinggi, alias Tuhan di dunia tersebut. Tapi Ian langsung menyesali ketaatannya itu saat layar sistem terus memintanya belajar Alkitab lebih giat. Katanya, semakin rajin dia belajar, maka Tuhan pun akan menjadi jauh lebih bahagia. Coba lihat ini, gelar sang Tuhan sangat panjang, sampai sistem pun terlihat menjilatnya. Ian mulai curiga kalau dia dikirim ke dunia ini hanya untuk menjadi bahan lelucon sang Tuhan saja. Ian rasanya ingin menangis begitu tahu dia harus menaikkan level sihirnya hanya demi bisa mengobrol santai dengan Tuhan. Dia pun akhirnya menyimpulkan bahwa dia harus mencari lebih banyak misteri untuk mengumpulkan poin peningkatan. Beberapa hari kemudian, mereka dihadang oleh sekelompok bandit jalanan. Namun, sebelum Ian sempat berbuat sesuatu, para ksatria sudah membereskan mereka semua terlebih dahulu. Para ksatria menghabisi bandit-bandit itu tanpa ampun sambil tetap melindungi Ian. Ruta kemudian mendekati Luci untuk memastikan keadaannya, dan gadis itu meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Luci bertanya balik tentang keadaan Ruta, dan pria tua itu sesumbar bahwa usia tidak akan membuatnya kalah dari bandit biasa. Ian lalu menimpali bahwa dia mendengar kabar sang tetua dulu adalah tentara bayaran
yang dibenarkan oleh Ruta dengan sedikit sombong tentang masa mudanya yang terkenal. Itulah alasan utama mengapa dia memakai nama samaran tetua, karena terlalu banyak musuh yang mengincar kepalanya jika dia memakai nama aslinya. Ian cukup terkejut mendengar fakta tersebut, karena itu berarti reputasi Ruta sangatlah besar. Setelah merayakan kemenangan singkat mereka atas bandit, rombongan ksatria itu melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah persimpangan jalan. Jalan ke timur menuju kastil milik sang bangsawan, sementara jalan ke barat mengarah ke hutan Manticore. Ruta menjelaskan bahwa kediaman penyihir ada di sebelah barat, lalu mendesak Ian untuk segera bergegas. Namun, Ian memintanya untuk tetap tenang dahulu. Dia lalu menoleh ke arah Luci dan menyarankan agar mereka menemui sang penyihir sebelum pergi bersama ke kediaman Catina. Sayangnya, Luci menolak dan bersikeras untuk melanjutkan perjalanannya sendirian saja. Ian sempat khawatir dan bertanya, apakah dia akan baik-baik saja. Namun Luci menjawab bahwa dia bukan anak kecil lagi. Dia meyakinkan Ian kalau dia tahu jalan menuju rumah pamannya dan pasti akan aman. Sambil tersenyum lebar gadis itu langsung berlari pergi, menyisakan rasa khawatir yang mendalam di benak Ian. Dia sadar harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin agar bisa segera menyusul Luci. Sementara itu, Ruta merasa heran melihat Luci pergi sendirian dan langsung menanyakannya pada Ian. Ian menjawab bahwa dia akan segera menyusulnya nanti, lalu menanyakan kepada Ruta seberapa jauh lagi mereka akan bertemu dengan sang penyihir. Ruta mengiyakan, namun tiba-tiba menahan Ian sambil menanyakan kesiapan mentalnya. Saat Ian merasa bingung dengan maksud ucapan tersebut, Ruta menjelaskan bahwa para penyihir biasanya memiliki sifat yang sangat temperamental. Terlebih lagi, mereka sedang kesal akibat ulah pihak gereja, sehingga sulit memprediksi apa yang akan mereka lakukan. Ian protes mengapa dia yang harus membereskan kekacauan gereja, tapi Ruta mengingatkan kalau mereka dibayar oleh gereja. Dari situlah Ian akhirnya paham mengapa para ksatria memakai sirah yang begitu mewah. Ruta kemudian menggoda Ian dengan berkata bahwa sang penyihir pasti akan memaafkan mereka hanya karena Ian memiliki wajah yang sangat tampan. Ian merasa agak gugup, karena ini adalah kali pertama dia menemui penyihir lain selain dirinya sendiri. Sementara itu, sang penyihir bernama Nani Kampul yang menguasai sihir tanaman, sudah menunggu kedatangan mereka sembari menyiapkan rebusan sup yang tampak aneh. Saat rombongan Ruta mendekati kediaman Mani, Ruta mulai menjelaskan kemampuan sang penyihir kepada Ian. Dia menceritakan bahwa Manim mampu memanipulasi tumbuhan dan meracik obat-obatan mematikan dari racun tanaman herbal. Bagaimanapun juga, mereka sangat membutuhkan bantuan Mani, karena pria itu telah membuat racun khusus untuk melumpuhkan Manticore. Begitu sampai di depan pintu masuk, bau busuk yang menyengat langsung menyambut mereka, hingga membuat beberapa orang tersedak. Tepat di saat itu, Nani keluar untuk menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Dia mengajak mereka masuk lalu menyajikan sup ayam berbau mengerikan yang telah dia siapkan. Para ksatria pun hampir muntah saat menatap isi piring yang kini ada di tangan mereka masing-masing. Ruta langsung menegur Mani dengan keras, karena tidak perlu memamerkan kekuatannya lewat cara yang menjijikkan ini. Namun, Mani membela diri bahwa dia hanya ingin menyajikan hidangan langka yang terbuat dari tanaman hasil budidayanya sendiri. Mani mempersilakan mereka pergi jika tidak sudi menjadi tamunya. Meskipun Ruta dan para ksatria tahu mereka tidak punya pilihan lain, melihat reaksi mual dari para ksatria, Mani sempat ragu apakah kejahilannya kali ini sudah kelewat batas. Tapi kalian tidak akan percaya ini, di saat semua orang hampir pingsan, cuma Ian yang melahap makanan itu dengan santai. Bahkan Mani sendiri tidak mempercayai penglihatannya saat melihat Ian melahap sup penuh bawang putih tersebut dengan penuh selera. Dia pun terpaksa mendekati Ian untuk menanyakan keadaannya, dan Ian hanya menjawab dengan santai bahwa makanannya sangat lezat. Mani hampir pingsan karena terkejut, karena dia sama sekali tidak berniat membuat sup itu enak. Ian justru membenarkan rasa lezat itu, dan bahkan memakan satu siung bawang putih utuh tepat di depan mata semua orang yang kebingungan. Mani sampai harus menahan Ian dan menyuruhnya berhenti memakan hidangan mengerikan tersebut. Dia mengeluh bahwa selama 40 tahun menjadi ahli herbal, baru kali ini dia menemui pemuda seanev dan seajaib Ian. Mani kemudian menanyakan nama pemuda itu, yang dijawab dengan sopan sebagai Ian Eredus Ravan. Begitu mendengar nama tersebut, Mani langsung menyadari bahwa Ian adalah murid kesayangan dari penyihir agung Eredus.
Mani segera meminta maaf atas kejahilannya tadi, lalu buru-buru kembali ke dapur untuk membuatkan hidangan baru yang jauh lebih layak makan. Hidangan baru tersebut tampak sangat menggugah selera, namun di saat para ksatria bersyukur, Ian justru diam-diam meratapi sup ayam aneh yang disita darinya. Sembari mereka menikmati makanan, Mani menanyakan kebenaran tentang misi perburuan Manticore yang langsung dibenarkan oleh Ruta. Mani kemudian mengingatkan bahwa misi kali ini tidak akan berjalan mudah, karena kelompok pemburu monster sewaan Concatina sebelumnya saja habis dibantai tanpa sisa. Ruta meyakinkan Mani bahwa dia sudah bersiap menghadapi situasi terburuk. Lalu Mani bertanya, apakah sang ksatria tua itu pernah memburu Manticore sebelumnya? Ruta menjawab bahwa dia pernah melakukannya beberapa kali saat masih muda dahulu. Mani lalu berpaling ke arah Ian dan menanyakan hal yang sama, membuat Ian kebingungan sebelum akhirnya Mani menegaskan bahwa murid Eredus pastilah seorang penyihir yang hebat. Mani menyarankan agar Ian membagikan sedikit pengetahuannya tentang tugas apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang penyihir sejati. Pada dasarnya, setiap penyihir pasti akan dihadapkan pada momen untuk bersosialisasi dengan orang biasa, dan Eredus selalu berpesan agar tidak meremehkan momen penting tersebut. Ian sadar dia tidak perlu memaksakan diri memburu monster itu, namun menolak tawaran tersebut bisa memicu rumor buruk di kalangan perkumpulan para penyihir. Perkumpulan itu merupakan organisasi bentukan para penyihir di bawah pengawasan Universitas Sihir, bertujuan untuk menjaga penggunaan kekuatan mistis agar tetap aman. Selain itu, dia juga terancam kesulitan mencari bantuan dari penyihir lain di masa depan saat membutuhkannya. Setelah mempertimbangkan segala risikonya, Ian menyadari bahwa dia tidak memiliki pilihan lain selain setuju untuk menemani para ksatria tersebut. Keesokan harinya, tim mulai melangkah masuk ke dalam hutan demi memulai perburuan. Ian bisa merasakan ketegangan aneh di sekitarnya dan hanya bisa berharap agar Lucy baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Oberon berteriak memberitahu Ian bahwa dia telah menemukan keberadaan monster tersebut. Saat Ruta kebingungan melihat reaksi Ian, pemuda itu menjelaskan bahwa peliharaannya baru saja menunjukkan arah pelacakan Manticore yang tepat. Ruta sangat takjub mendengarnya dan mengakui bahwa itu adalah kemampuan yang luar biasa. Rupanya, Ian telah melatih Oberon untuk memahami bahasa manusia saat hewan kecil itu bertengger di bahunya. Di saat yang sama, Ian tiba-tiba menanyakan hal krusial kepada Ruta tentang kemungkinan membujuk Manticore tersebut, mengingat makhluk itu juga merupakan seekor monster. Ruta cuma bisa diam 1000 bahasa, tapi Mani langsung menyambar dan bilang kalau Manticore itu monster yang mustahil diajak ngobrol. Ian pun langsung menyemprot Mani, bertanya apa dia tahu sesuatu tentang sihir pemanggilan. Mani membela diri dengan sok tahu, mengaku dia paham segala misteri si pelit ini, bahkan mengancam bakal melaporkan Ian ke Eritis, peduli setan meskipun Ian nanti berhasil membujuk Manticore itu. Ian benar-benar tidak habis pikir. Bukannya dipuji malah diancam mau diadukan ke gurunya sendiri. Tiba-tiba, teriakan salah satu kesatria memecah ketegangan, memperingatkan bahwa si Manticore sudah berdiri tegak tepat di depan mata mereka. Saat mereka menatap ke depan, monster mengerikan itu sedang balik menatap mereka dengan tajam. Ruta langsung berteriak meminta para penyihir agar jangan menjauh darinya. Ruta memberitahu kalau semua senjata mereka sudah dilumuri racun khusus buatan Mani. Tanpa membuang waktu, Ruta memerintahkan pasukannya untuk melepaskan tembakan ke arah Manticore yang langsung mereka lakukan seketika. Sialnya, semua anak panah itu cuma memantul di kulit keras si monster, membuat para kesatria kebingungan setengah mati. Ruta menyuruh mereka menyerang lagi, tapi Manticore itu malah tertawa mengejek sebelum melangkah keluar dari kegelapan untuk menghadapi mereka. Ketawa jahatnya merindingkan bulu kuduk sampai-sampai Ian mulai panik sendiri. Sekarang, monster itu sudah berdiri tegak di depan mereka, membuat mereka sadar tidak ada waktu lagi untuk mengoleskan racun dengan benar. Tepat saat itu, Ian berteriak sekeras-kerasnya agar si Manticore berpaling ke arahnya, membuat Mani terbelalak kaget karena aksi nekat bocah ini. Begitu menoleh, si Manticore terkejut bukan main melihat manusia berani menyapanya, sesuatu yang sangat langka. Ian berusaha tetap tenang sambil menyuruh monster itu kalem, sembari bersyukur karena mereka ternyata bisa saling mengerti. Ian mencoba memperkenalkan diri, tapi Manticore itu malah mencemooh dan menyuruhnya pergi jauh-jauh. Monster itu bahkan melontarkan hinaan kasar
Sampai Ian berteriak kesal menanyakan apa sebenarnya maunya makhluk ini. Hebatnya, si Manticore malah menyukai reaksi itu dan bilang memang ini yang dia mau. Dia bertanya apa keinginan Ian, dan Ian dengan polosnya menjawab ingin kulit kepalanya. Monster itu langsung tertawa terbahak-bahak, memuji kejujuran gila anak itu. Seketika itu juga, Manticore menawarkan kerjasama untuk membantai para manusia monster menjijikan itu, mulai menunjukkan betapa busuknya dia, sambil mengoceh riang soal betapa lezatnya daging manusia. Bahkan, dia menjanjikan Ian tumpukan emas dan wanita cantik, yang nanti boleh dibunuh setelah puas dinikmati. Mendengar semua ucapan menjijikkan dari mulut Manticore gila ini, Ian tidak bisa lagi menahan rasa mualnya. Ian langsung muntah tepat di depan mukanya, sambil mengacungkan jari tengah, dan memakinya sebagai monster sampah. Karena proposal gilanya ditolak mentah-mentah. Si Manticore langsung melompati Ian, sambil mengamuk ingin melenyapkan semua orang di sana. Begitu monster itu mendekati para kesatria, Mani langsung merapal sihirnya, memunculkan akar raksasa untuk mencengkeram posisi Manticore berdiri. Ruta berteriak panik pada Mani, menanyakan apa yang baru saja dia lakukan. Mani menjawab santai kalau dia baru saja mengurung Manticore, tapi Ruta langsung memarahinya, karena ada kesatria di dekat monster itu. Mani malah balik mengomel, dan menyuruh Ruta mengurus semuanya sendiri saja. Ian dan Ruta bergegas berlari ke sisi lain, dan menemukan para kesatria sudah terluka parah. Tapi yang terburuk terjadi, Ian terbelalak ngeri melihat Dietrich terbaring sekarat di tanah. Dengan sisa tenaganya, Dietrich meminta maaf pada Ruta karena membiarkan Manticore lolos, tapi Ruta menenangkannya dan berbisik kalau itu bukan salahnya. Ian terpaku dalam ngeri, menyadari untuk pertama kalinya bahwa kematian di dunia baru ini sangatlah nyata. Jujur saja, kalian pasti tidak menyangka dia bakal meratapi kepergian Dietrich, membuktikan kalau kisah fiksi kini menjadi kenyataan yang amat pahit. Ian segera menggenggam erat tangan Dietrich, mengingatkannya kembali soal ucapan pria itu, bahwa doa dan keyakinan kuat sanggup membuat pintu surga terbuka lebar. Sambil menahan tangis di ambang ajal, Dietrich mengangguk. Lalu Ian mengajaknya berdoa bersama. Ian mulai melafalkan doa, berseru pada penguasa langit, bahwa Dietrich adalah penggemar nomor satu mereka. Dia bertanya, apakah surga diam saja melihat hambanya yang paling setia ini mati sia-sia? Tepat di saat itu, sebuah suara agung dari langit menggema di kepalanya, menanyakan jika itu maunya, mari kita coba sekali. Bayangkan saja keheranan para kesatria melihat tangan Ian tiba-tiba memancarkan cahaya suci yang sangat silau, dan dalam sekejap, roh Dietrich tahu-tahu berpindah ke surga menghadapi Sang Dewi. Dietrich melongo tidak percaya, sementara Sang Dewi menyambutnya ramah, dan mengaku senang bisa bertemu dengannya. Dietrich gemetar hebat, lalu buru-buru menundukkan kepala begitu sadar dirinya benar-benar telah sampai di surga. Sang Dewi kemudian berbisik bahwa ada tugas suci yang harus dia emban. Dietrich bertanya apa itu, dan Sang Dewi memintanya menyebarkan kehendak sucinya lebih luas lagi, sembari menolong yang lemah dan membawa kebahagiaan. Terakhir, Sang Dewi menitahkan agar Dietrich membantu utusan sucinya, yaitu Ian. Setelah menyampaikan kehendaknya, roh Dietrich dikirim kembali, dan seketika Ian membuka mata, melihat Ruta serta yang lainnya masih berkerumun. Semua orang di sana langsung ternganga syok melihat Dietrich tiba-tiba hidup lagi. Ian pun berdiri tegak dengan bangga, menanyakan bagaimana rasanya bangkit kembali dari kematian. Seketika Dietrich langsung memeluk kaki Ian layaknya dewa penolong, memujinya setinggi langit, karena telah menjadi perantara Sang Dewi demi menyelamatkan nyawanya. Ian tidak membantahnya, tahu betul sihir suci tadi murni karena pinjaman kekuatan dahsyat dari Sang Dewi. Ian sempat heran lalu bertanya, bagaimana Dietrich bisa tahu hal itu? Sebab Sang Dewi memang berpesan langsung untuk menyelamatkannya, karena tugasnya di dunia belum selesai. Dietrich tersentak kaget, karena pesan itu persis seperti yang didengarnya sendiri. Dia pun langsung bersujud di depan Ian, memanggilnya sebagai utusan resmi kiriman Sang Dewi. Para kesatria lain melongo tidak percaya, mengira otak Dietrich sudah geser karena menganggap bocah macam Ian sebagai utusan dewa. Tak lama kemudian, Mani datang dan heran setengah mati melihat orang-orang yang hampir tewas ini malah tampak bugar kembali. Ruta kemudian mengajak mereka melanjutkan perburuan Manticore, yang langsung disetujui seluruh pasukannya dengan semangat membara. Ian pun memberitahu Ruta kalau dia akan mengirim Oberon terbang duluan guna memantau keadaan. Ian bertekad kuat menangkap dan menghabisi Manticore itu atas semua kekacauan yang diperbuatnya. Sementara itu,
Monster keparat tersebut rupanya sudah menyusup ke kota dan mulai membuat kekacauan. Tampak seorang kakek tua bersama anak laki-lakinya berlari menyelamatkan diri, namun pegangan tangan sang kakek terlepas begitu saja. Dia terjatuh keras ke tanah, dan sebelum anaknya sempat berbalik menolong, sosok mantikora raksasa sudah berdiri mengepung mereka. Bukannya lari ketakutan, sang anak malah nekat mengambil garpu tanah dan mengarahkannya ke si monster, menyuruhnya pergi menjauh dari ayahnya. Tanpa diduga, mantikor itu malah membalasnya menggunakan bahasa manusia. Monster iblis itu malah menawarkan kesepakatan gila, menyuruh si pemuda membunuh ayahnya sendiri dengan jaminan nyawanya dan penduduk kota akan selamat. Tentu saja pemuda itu menolak mentah-mentah tawaran gila tersebut sambil berteriak marah ke arahnya. Karena rencananya gagal, Manticore memutuskan tidak punya pilihan lain selain membantai pemuda itu beserta seluruh warga kota tanpa sisa. Ayah dan anak itu saling berpelukan pasrah menunggu ajal mereka menjemput. Namun, sebilah anak panah tiba-tiba melesat dari kejauhan dan menancap tepat di mata si Manticore. Monster itu meraung kesakitan, dan saat dia mendongak, Ruta beserta para kesatria sudah berlari kencang menyerbunya. Ruta memerintahkan seluruh pasukannya mengerahkan segenap tenaga, memicu pertempuran luar biasa sengit demi menebas monster bebal itu. Tapi Manticore tersebut sama sekali tidak gentar, malah meremehkan para manusia dengan menyebut mereka serangga pengganggu. Tiba-tiba terdengar ejekan Ian dari kejauhan yang memakinya anjing keparat sembari mentertawakan usahanya yang sudah kepayahan. Monster itu murka dan menyuruh Ian diam, tapi Ian malah terus memprovokasi kalau dia cuma besar mulut tanpa bukti nyata. Hal itu sukses memancing emosi Manticore yang langsung melesat kencang menyerang Ian, tapi begitu masuk jangkauan, Man langsung bergerak cepat, dia merapal sihir tanaman berduri untuk menjerat kaki si monster agar tidak bisa berkutik lagi di tempat. Ruta segera memberi komando pada pasukannya, dan mereka langsung mengguyur tubuh Manticore menggunakan cairan mudah terbakar dari segala arah. Manticore sombong itu masih mengira tubuhnya kebal, sampai akhirnya dia sadar telah tamat saat Ian merapal sihir api raksasa. Api itu membakar habis seluruh tubuh Manticore tanpa sisa, hanya menyisakan tumpukan abu hitam di tanah. Usai monster jahat itu tumbang, seluruh warga kota berkumpul mengucapkan terima kasih kepada para kesatria, dan Ruta menjawab ramah kalau mereka hanya melakukan kewajiban. Melihat Ian berdiri pasrah tanpa ada yang memedulikannya, si gagak langsung mengejek Oberon bertanya, apa dia ditinggal begitu saja, tapi Ian langsung menyuruhnya diam. Ian paham orang-orang ketakutan setelah melihatnya memanggang Manticore hidup-hidup. Tiba-tiba, bapak dan anak yang diselamatkan tadi muncul di belakangnya. Mereka mengucapkan terima kasih, membuat Ian membalasnya dengan sangat gugup. Jujur, Ian tak butuh pujian, tapi kalau mereka bersyukur, dia tidak keberatan sama sekali. Rota lalu menghampirinya untuk memuji kemampuannya. Menurutnya, mereka bisa menangkap Manticore hanya karena bantuan Ian. Namun Ian segera menolak pujian itu dan berterus terang bahwa dia hanya bergerak karena disuruh oleh Moni. Namun Rota mendesaknya untuk tetap bangga. Jarang ada penyihir sehebat ini yang tetap rendah hati. Rota yakin orang sepertinya kelak akan menjadi sosok legendaris yang sanggup membuat para bangsawan angkul merasa malu. Tiba-tiba, sekelompok satria datang menghadang. Mereka bertanya apakah Rota dan Ian yang mengalahkan Manticore. Rota membenarkannya dan balik menanyakan identitas mereka. Para ksatria meminta maaf atas keterlambatan mereka, lalu memperkenalkan diri sebagai utusan resmi kastil. Ian sangat terkejut mendengarnya. Sang ksatria kemudian menyarankan agar mereka ikut ke kastil karena Kon Catina sendiri yang meminta bertemu. Setibanya di sana, Kon Catina langsung menyambut mereka dengan hidangan termewah. Dia memuji keberanian mereka yang sanggup berdiri menghadapi monster Manticore semengerikan itu. Catina menggoda Rota dengan berkata alangkah baiknya jika kastil memiliki ksatria hebat sepertinya. Dia juga menjamin keamanan wilayah hutan kepada Moni agar dia bisa hidup dengan tenang di sana. Catina lalu berbalik menatap Ian. Dia mengaku sudah mendengar kehebatan Ian langsung dari keponakannya. Ian sendiri terlalu fokus melahap makanannya. Dia bahkan tidak sadar dipanggil sampai Oberon menyenggol lengannya. Ian langsung meminta maaf dan mengaku kalau makanan itu terlalu lezat hingga membuatnya tidak mendengar suara apapun sekitar. Catina menceritakan perjuangan Ian dalam melindungi keponakannya. Sebagai balas jasa, dia menghadiahinya sebuah gulungan sihir emas yang sangat langka dan berharga. Begitu gulungan itu disobek,
Efek sihirnya langsung aktif. Ian luar biasa takjub karena merasakan energi murni di setiap bait mantranya. Katina yang melihat ekspresinya langsung bertanya, apakah Ian menyukai hadiah spesial tersebut. Ian menegaskan dia sangat menyukainya dan berterima kasih, tapi Katina membalas bahwa gulungan itu tidak ada apa-apanya dibanding fakta bahwa Ian berhasil membawa Lucy pulang dengan selamat. Nah, kalian harus lihat ini. Tepat saat Katina menjentikkan jari, Lucy masuk pakai gaun super anggun, tapi malah mengenakan topi konyol mirip kerucut jalanan. Ian sampai melongo heran. Dia membatin dari mana gadis itu mendapatkan topi sejelek itu. Lucy lalu tersenyum manis menyapa Ian dan menanyakan kabarnya setelah sekian lama tidak bertemu. Ian menjawab dia baik-baik saja. Namun Rota menyela sambil menggoda bahwa mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih. Saat Ian panik mencoba menjelaskan, Katina mendadak menyela dengan sebuah tawaran serius. Ian bertanya apa itu, dan Katina meminta bantuan kekuatan Ian untuk membalas dendam demi Lucy. Detik itu juga, Ian akhirnya paham alasan sang Count menyogoknya dengan gulungan sihir emas tadi. Namun Ian tidak terlalu keberatan, toh dia tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa di tengah ganasnya medan perang. Dia hanya perlu memberikan dukungan sihir jarak jauh seperti biasa. Jika rencana ini berhasil, dia bisa memeras bayaran ganda dari Katina dan Lucy. Karena tidak dirugikan sama sekali, Ian langsung menyetujui tawaran tersebut. 3 hari kemudian, Rota bersiap pergi. Lucy mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang diterimanya. Anehnya, jumlah ksatria pengawal Rota menyusut karena disuap oleh Katina agar menetap di sana. Rota pun berbalik dan mengucapkan terima kasih kepada Ian yang langsung membalas salamnya dengan hangat. Rota menyarankan agar Ian menyempatkan diri mengunjungi Pulau Trivari suatu hari nanti. Dia berjanji akan memperkenalkan beberapa misteri menarik di sana. Ian cukup terkejut karena baru pertama kali mendengarnya. Rota menjelaskan pulau itu melayang di Laut Koral. Jika Ian ke sana mencari orang bernama Salvador, semua penduduk pasti akan langsung menyambutnya dengan sangat meriah. Ian segera bertanya, apakah itu nama aslinya? Dan Rota memutuskan untuk jujur. Dia mengaku nama aslinya adalah Salvador dari keluarga Orcus yang terhormat. Lucy yang mendengar nama itu langsung terpaku syok. Dia gemetaran menanyakan, apakah Salvador berasal dari klan Serigala Putih? Dan Salvador memujinya karena masih mengingat nama lamanya itu. Ian kebingungan dan bertanya apa hebatnya klan Serigala Putih itu. Reaksi polosnya sukses membuat Lucy melongo tidak percaya. Ternyata, Serigala Putih adalah faksi tentara bayaran elit yang mengabdi langsung di bawah mantan kaisar. Pemimpin mereka dianugerahi gelar prestisius Swordmaster. Lucy pun menjelaskan dengan histeris bahwa pria tua di hadapan mereka ini adalah sang master pedang legendaris. Dan coba tebak bagaimana reaksi Ian? Bukannya heboh atau kaget setengah mati, dia malah berdiri santai dengan ekspresi muka super datar. Lucy gemas lalu memarahinya agar menunjukkan sedikit reaksi di depan sang legenda. Tapi Ian benar-benar tidak peduli. Salvador sendiri tidak tersinggung karena sudah paham tabiat acuh tak acuh pemuda ini. Begitu urusan selesai, Salvador bersiap pergi dan Moni berpesan agar Ian menyampaikan salamnya kepada Eredus. Dietrich sempat memeluk erat Ian karena tidak ingin berpisah. Tapi Ian menenangkannya bahwa ini bukanlah perpisahan selamanya. Ian dan Salvador bersalaman erat untuk mengucapkan selamat tinggal. Ian berjanji akan mengunjungi Pulau Trivari segera setelah semua urusannya di sini selesai. Tak lama kemudian, Katina mengumpulkan seluruh pasukannya. Mereka bersiap memburu Graham, gembong bandit kejam yang telah membunuh saudara perempuannya. Secara rahasia, Katina merasa diuntungkan dengan menjadikan Lucy tamen untuk mengamankan wilayah dan menikahkannya dengan pengikut setianya. Dia bisa merebut wilayah Terian sepenuhnya di depan pasukannya. Dia pun berpidato membakar semangat untuk menghakimi sang perebut tahta, Graham. Anak buahnya berteriak kencang menyetujui perintahnya. Jelas sekali kalau rencana licik Katina mendapat dukungan penuh dari seluruh pasukannya. Malam harinya di kamp militer, para prajurit bingung melihat Ian yang asyik merebus sendok. Mereka mengira dia sedang memasak sop sendok. Ian menghela napas lelah menghadapi kedunguan mereka. Padahal dia cuma sedang melakukan sterilisasi. Lucy bertanya apa arti sterilisasi itu. Ian hanya menjawab bahwa itu adalah semacam ilmu mistis. Karena jika dijelaskan pun, Lucy tidak akan paham. Tiba-tiba, prajurit lain datang meminta Ian merebus daging sekalian. Ian langsung berteriak kesal menegaskan,
Dia tidak sedang memasak sup. Tak lama, Lucy membahas soal hadiah yang dijanjikan sebelumnya, sesuatu yang sudah sepenuhnya dilupakan oleh Ian. Lucy mengaku awalnya ingin menghadiahi Ian dengan tumpukan emas, namun melihat Ian yang tampaknya sudah sangat kaya raya, dia pun berubah pikiran. Sebagai gantinya, dia menyiapkan hal lain yang lebih berharga, yaitu pedang sihir Anarasin. Dia menjelaskan bahwa pedang itu adalah hadiah khusus dari kaum peri untuk Baron Terian pertama. Menurut legenda, sang Baron jatuh cinta pada seorang peri dan pedang tersebut menjadikannya penyelamat dunia peri. Lucy menceritakan kisah epik ini dengan penuh semangat, tapi Ian sama sekali tidak terkesan. Ian malah bertanya heran kenapa keluarga Lucy tidak memanfaatkan pedang itu untuk meraih kekuasaan tinggi alih-alih hanya menjadi wilayah baron kecil. Lucy menjawab kalau kisah itu sudah 400 tahun berlalu dan Anarasil terkubur di makam sang baron pertama. Ian langsung melotot shock karena mereka harus membongkar kuburan leluhur demi mengambilnya. Ian tidak percaya kalau Lucy tega membongkar paksa makam leluhur demi memberikan hadiah kepada orang lain, merasa tindakan itu sangat tidak etis. Ian pun menyarankan agar pedang berharga tersebut disimpan saja demi martabat keluarganya. Lagi pula, menurutnya jauh lebih baik jika pedang pusaka itu terus digunakan sebagai bahan pamer keluarga untuk selamanya. Lucy menyela, dia bilang walau belum dapat apa-apa lagi, setidaknya dia punya hak buat bertarung, dan dia bersyukur banget soal itu. Makanya dia rela memberikan pedang berharga itu kepada Ian sebagai tanda terima kasih. Lucy langsung berdiri marah, mengatai Ian bodoh karena tidak peka membaca situasi, lalu pergi begitu saja. Ian pun bingung sendiri, apakah dia sudah kelewatan, dan tepat saat itu, Katina datang membawa permintaan tolong untuknya. Belakangan, tampak beberapa tentara bayaran sedang memeras harta seorang warga desa, sampai tiba-tiba mereka melihat Oberon nangkring di dahan pohon. Sontak mereka sadar kalau Ian ada di dekat sana. Belum sempat mencerna keadaan, Oberon langsung mengumumkan kedatangan Ian. Mereka masih shock melihat gagak bisa bicara, lalu Ian tiba-tiba muncul dengan wajah super jijik. Ternyata Ian datang ke sana memang demi memenuhi permintaan Katina. Katina rupanya minta tolong kepada Ian untuk menghentikan ulah jahat para tentara bayaran di kota itu yang makin meresahkan. Ian sempat menyarankan agar Katina memakai para ksatria saja, karena kerja mereka pasti lebih bagus. Tapi Katina bilang itu mustahil, karena ksatria dan tentara bayaran sebenarnya berteman baik. Para ksatria sering menutupi kejahatan mereka, dan pura-pura tidak tahu. Semua dilakukan demi menjaga moral bertarung tentara bayaran tersebut. Katina mengaku masih bisa memaklumi aksi penjarahan mereka sebelumnya, tapi sekarang mereka sedang berada di wilayah keponakannya. Katina berharap gertakan dari Ian bisa membuat mereka tahu diri. Makanya Ian repot-repot melacak keberadaan para tentara bayaran ini untuk memberi mereka pelajaran. Baru melihat tampang Ian saja, nyali bajingan-bajingan ini langsung kiot setengah mati. Ian mengancam akan menghabisi mereka sebagai hukuman, membuat para bajingan itu berlutut memohon ampun dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Sejak hari itu, mereka jadi anak baik yang bahkan takut keluar rumah karena ngeri langsung ditebas Ian. Katina dan Lucy senang mendengar kabar itu, tapi tunggu dulu, masalah baru yang rumit mendadak muncul. Katina mendapat laporan dari ksatria bahwa pasukan mereka tidak lagi dianggap sebagai ancaman oleh musuh. Ian heran karena jumlah pasukan mereka lebih banyak, tapi sang ksatria menjawab itu karena pasukan mereka terlalu ramah. Dia menjelaskan bahwa jika saja pasukan mereka menjarah wilayah itu, rakyat pasti akan mendesak Graham untuk segera menghentikan invasi tersebut. Tapi karena mereka bergerak dengan damai, Graham jadi punya waktu untuk mengumpulkan pasukannya. Ditambah lagi, karena pasukan tidak bisa bertindak bebas, moral mereka jadi turun drastis. Ian sadar kalau situasinya makin runyam. Sang ksatria lalu bertanya, apakah Katina akan mengizinkan penjarahan sekarang? Katina menatap Ian dan bertanya, apakah ada jalan keluar lain? Dan Ian menjawab mungkin ada cara cerdik. Tanpa pikir panjang, Katina dan Lucy langsung memohon agar Ian membagikan rencananya. Tidak lama setelah itu, Ian terlihat mendatangi rumah seorang petani. Terganggu oleh suara bising burung gagak, si petani pun keluar rumah. Ian langsung bertanya, apakah dia pemilik ladang gandum ini? Si petani menjawab dengan sombong, tapi tentara bayaran di belakang Ian segera mengenalkan siapa Ian sebenarnya. Pria itu langsung berlutut gemetaran, memohon maaf karena tidak tahu kalau dia sedang berhadapan dengan penyihir sahabat Ian.
Ian lalu memberitahu si petani bahwa gandum di ladangnya sudah terkutuk, membuat petani itu kebingungan setengah mati. Ian mulai berakting dengan sangat meyakinkan, menyebutkan bahwa kegelapan telah merasuki tanah ini. Dia bilang arwah dari baran pertama pemilik tanah ini murka karena wilayahnya dirampas paksa. Ketakutan mulai merayapi tubuh si petani, dan dia langsung memohon petunjuk apa yang harus dilakukan. Masih dalam mode aktingnya, Ian memberitahu petani itu bahwa Luci harus mewarisi tahta leluhurnya agar amarah para dewa bisa diredam. Setelah sukses menyebarkan ramalan palsu itu, Ian pergi ke kebun lain untuk melakukan trik serupa. Lihat saja, trik liciknya membuat semua orang percaya wilayah mereka akan hancur karena Graham. Benar saja, rumor itu langsung menyebar luas, dan rakyat mulai meragukan kepemimpinan Graham. Mereka semua bersatu mendesak agar Luci segera naik tahta demi menghindari bencana mengerikan tersebut. Berkat rumor cerdik ini, moral pasukan Count Katina kembali membara, dan mereka pun segera bergerak menuju lokasi pertahanan Graham. Beberapa waktu kemudian, beberapa tentara bayaran datang menyampaikan keberatan mereka kepada Katina karena enggan bertarung di medan perang yang terhormat. Saat Katina bertanya maksudnya, mereka mengadu bahwa Ian sudah menyebarkan rumor konyol kalau kota itu sedang dikutuk kekuatan jahat. Mereka takut tindakan Ian akan membawa kutukan sungguhan, dan bergaul dengan penyihir seperti Ian hanya akan merusak kehormatan mereka. Ian pun membela diri dengan menegaskan bahwa kutukan itu cuma omong kosong. Dia tidak menyangka mereka bakal menganggapnya serius. Para ksatria membalas bahwa mereka tidak sudi mempercayai ucapan seorang penyihir yang jelas-jelas hanya ingin memperdaya mereka. Ian sadar kalau para ksatria ini sengaja mencari-cari kesalahan, tapi dia tahu ini masalah besar karena ksatria adalah ujung tombak dalam peperangan. Dia juga bisa melihat kepasrahan di wajah Katina saat ini. Jelas sekali tanpa para ksatria, perang ini tidak akan bisa dimenangkan. Pada akhirnya, Katina terpaksa harus menuruti kemauan mereka. Dan Ian pun sadar kalau kehadirannya di sana sudah tidak diperlukan lagi. Ian akhirnya angkat bicara,